Selamat malam teman-teman semuanya. Kita sudah kembali di hari Senin lagi setelah melewati minggu kemarin ditutup dengan seminar kesehatan di hari Sabtu seperti biasanya teman-teman. Jadi hari ini kita hari Senin ini temanya bukan seminar kesehatan, bukan LOP. Jadi mohon kalau bisa, kalau berkenan, nggak nanya-nanya mungkin tentang produk, nggak nanya tentang eh, bonus apa produk-produk yang perusahaan apa segala macam gitu kan. Walaupun hari ini speakernya ya teman-teman semuanya sering lihatnya bukan di hari Senin, biasanya ngelihatnya di hari Sabtu ya kan. Walaupun itu ya, tapi jangan tanya-tanya tentang itu karena hari ini temanya bukan untuk yang tentang gangguan kesehatan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman hari ini super spesial karena saya berhasil mendatangkan seorang speaker untuk bawain acara hari ini. Jadi beliau ini biasanya teman-teman sering lihat di acara Zoom hari Sabtu bawain seminar kesehatan karena beliau adalah seorang dokter, ya kan? Nah, jadi hari ini spesial banget. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau akan membawakan hal-hal yang mungkin nggak berkaitan banget dengan kesehatan, gangguan kesehatan, tentang produk dan lain-lainnya. Karena hari ini beliau mau mencoba untuk sharing ke teman-teman semua tentang bisnis di EFC, peluang usaha di EFC. Walaupun nanti mungkin nggak terlalu gimana banget menjelaskan tentang perusahaan dan lain-lain, cuman beliau mau memperkenalkan dengan versinya beliau, tentunya dengan temanya hari ini, biar sesuai, karena tema hari ini adalah bisnis pelunas hutang, ya kan? Biar kayak Doraemon gitu. Jadi bisnis pelunas hutang ini lumayan mantep sih judulnya ya kan. Tapi nggak belak-belakan kayak oke, ini bisnis pelunas hutang. Kalau misalkan kita ada yang punya hutang nih, misalkan contoh punya hutang 1 miliar, terus gabung di sini udah pasti lunas. Nggak begitu juga jalan mainnya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dijelaskan lebih detail lagi oleh speaker kita hari ini, teman-teman. Gimana sih maksudnya? Bisnis pelunas hutang nih apa maksudnya gitu kan? Bisnis namanya saya udah utang, butuh duit, tapi ini masuk bisnis namanya butuh modal lagi ya kan? Apa nggak utangnya makin banyak? Nah, biasanya kan kayak gitu. Nah, langsung aja teman-teman kita akan simak bersama gimana apa sih maksudnya bisnis pelunas hutang ini. Nah, ini udah ada Dokter Islami. Selamat malam, dokter. Selamat malam Mas Angga. Wah, pas timingnya tadi hampir mau terlambat Mas Angga ini baru selesai mandi, Mhm. siap bergabung dengan kawan-kawan Mas Angga. Alhamdulillah kita bisa share, Siap. kita bisa belajar sama-sama Mas Angga. Oke, siap. Terima kasih, dokter. Jadi, teman-teman, buat yang belum kenal, ini bisa lihat Facebook sebelumnya ini udah ada sering banget di seminar dokter ada dokter Islami. Ya, ada dokter Islami yang biasanya bawain seminar kesehatan di hari Sabtu. Ini dia mencoba ranah baru ya, Dok ya. Kena kerjain sama Mas Angga ini. Enggak lah. Tapi keren Justru Mas saya Angga, justru saya keren-keren biasanya jebak, saya. saya biasa ngejebak orang tapi jebaknya Iya, yang enak, Dok. ngejebak enak. Kayak 4 saset 5 sempurna kemarin, idenya luar biasa, keren-keren. Jadi benchmark buat saya juga, buat kawan-kawan untuk mudah ditiru ya duplikasinya. Keren Mas Angga. Yes, siap. Oke, kalau gitu. Ya, silakan dokter mungkin mau sharing atau nanti ada slide atau ada langsung Ada sharingnya aja, dok. ada slide Mas Angga, ada Boleh slide kalau ya. gitu gini Oke, aja, waktu dan tempat silakan dokter Islami eh, yang langsung ininya. baik Mas Angga nanti ada video Mas Angga. Mhm. Nanti mungkin minta tolong atur dulu settingannya. Jadi videonya saya itu bisa keluar, bisa didengarkan. Kemarin terakhir itu videonya suaranya enggak. Videonya. Oh, gini, Iya, dok. eh, Coba di di slide. share screen dulu, dok. Oke, ya, Di share screen, anggap ini latihan dulu aja, nggak apa-apa. oke, Videonya dulu aja. oke. Kita coba videonya. Ini anggap aja belum ada ya teman-teman ya. Jangan anggap aja belum lihat ya. Ini lagi tes. Nah, ini kan Oke, nggak ada suara. eh, Nah, di dokter ini ada share sound, dok. Di more, kalau ada more, ada ini nggak? oke, more ya. Ada share sound nggak, dok? Share Di sound, sini. oke, ada. Ada, ya udah diklik share soundnya, coba di play. Oke,
itu tidak diukur dari Mutu uang. tidak diukur dari uang. Oke, Udah ada, siap. aman. Oke, Siap, aman. Siap, lanjut ya. siap. Oke, Silakan dokter. siap. Makasih Mas Angga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia, salam semangat, salam konnichiwa ya. Izin saya diberi kesempatan oleh Mas Angga ya, kehormatan ya, yang biasanya di hari Senin itu orang-orang yang luar biasa, orang yang super, orang yang keren-keren pokoknya. Ini saya terjebak nih dikasih tema yang mungkin bukan spesifikasi saya, tapi saya terjebak dan saya putuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnisnya juga butuh proses dan mungkin nanti akan saya sharing ke kawan-kawan, dibuat pembelajaran dan insya Allah saya bisa seyakin ini sehingga kawan-kawan juga bisa mempelajari ya. Karena gini, orang yang pintar adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman dari orang lain. Jangan sampai pengalaman tersebut pengalaman ya kita pelajari sendiri. Contoh misalnya ada pencurian ya, ada sepeda motor hilang karena tidak ada kawan kita kehilangan sepeda motor karena tidak menggunakan kunci ganda. Nah, kemudian kita dengar, oh salahnya sendiri nggak kunci ganda, tapi kita nggak mau pelajarinya. Kita nggak kunci kunci ganda. Akhirnya motor kita hilang juga. Wah, iya ya. Nah, jadi jangan sampai pengalaman itu terjadi ke kita sendiri. Ya, kita bisa mempelajari pengalaman orang, jadi kita bisa step up jauh lebih ke depan ya. Jadi di sini sama-sama kita belajar gimana cara saya untuk mengembangkan bisnis ini dan gimana saya tertarik di bisnis ini. Mungkin saya perdana ini mungkin saya share kenapa saya tertarik di bisnis ini. Itu ya. Jadi tema malam ini kawan-kawan bisnis pelunas utang ya. Hutang siapa takut ya. Jadi kawan-kawan kita tahu ya di dalam hidup kita ini tidak lepas dari hutang karena ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa kita prediksi ya, kebutuhan mendadak, misalnya sakit, kemudian misalnya sekolah atau orang tua sakit dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang pendapatannya pas-pasan ya bisa terlilit hutang ya, apalagi penghasilannya masih minus ya, masih gali lubang tutup lubang, maka pada kondisi-kondisi tertentu makin minus ya. Oke, jadi gimana caranya biar kita nggak minus? Kawan-kawan, yuk kita sama-sama belajar ya. Oke, pertama-tama kawan-kawan ya, kawan-kawan tolong renungkan dulu. Semua mohon perhatikan ya di slide ini karena ini penting ya, karena kita berhadapan dengan orang itu punya karakter yang berbeda-beda, punya keinginan, punya harapan yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya, ya nanti kawan-kawan pilih, kawan-kawan di area yang mana ya? Yang pertama healthy people, ya merasa sehat, merasa belum perlu ya, maksudnya dengan bisnis itu merasa belum perlu karena dia sehat, kemudian punya pendapatan yang cukup, ya, kemudian dia juga bisa masih aktif bekerja. Apakah kita seperti itu ya? Contohnya mungkin saya ya, saya di sini ya, saya mengira saya adalah orang yang healthy people ya, merasa sehat, merasa mendengarkan suatu produk kesehatan, misalnya nutrisi kesehatan, oh, belum perlu, lawang saya masih sehat kan. Terus kemudian untuk menjalankan bisnis gimana? Nah, saya punya pendapatan yang cukup, alhamdulillah cukup, saya bisa saving money. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang memang misalnya tidak kita sangka, mungkin kita bisa aman ya. Jadi kebutuhan orang akan berbeda. Nah, nanti kalau misalnya kita jumpai orang-orang yang seperti ini, maka kebutuhannya juga berbeda. Strateginya juga kawan-kawan juga berbeda ya. Tidak semua tidak strategi A tidak bisa dijalankan pada semua orang ya. Nah, kita harus kenal, kita harus klik, kita harus mengevaluasi, menganalisis orang yang kita hadapi. Terus yang kedua, orang sakit ya, sick people ya. Nah, dia kebutuhannya apa sih? Dia ingin sehat, dia udah keluar biaya banyak, tapi hasilnya pun belum maksimal. Kemudian setelah lama-lama sakit, sehingga terjadi harapan dan keyakinannya hilang. Nah, ini motivasinya berbeda ya. Motivasi yang orang pertama tadi sama motivasi atau harapan orang yang kedua itu berbeda. Nah, ini ya harus kawan-kawan
lihat orang yang kita hadapi seperti apa, dan mungkin kita juga bisa menilai kita masuk di daerah yang mana. Yang terakhir saya bagi bisnismen ya. Jadi bisnismen itu ada yang memang modalnya besar ya, ada yang memang tidak ada modal ya. Kemudian ada yang modal ngutang ya. Jadi beliau harus ingin kerja cerdas, mindsetnya sudah paham, sudah bagus. Saya untuk memutus rantai kemiskinan, saya harus berbisnis ya. Nah, jadi ingin kerja cerdas, tidur pun uang akan berjalannya. Tapi memang harus yakin apakah bisnis itu aman, bisnis itu nanti menghasilkan, apalagi kalau misalnya bisnis-bisnis yang beresiko tinggi ya, dan didukung dengan ngutang ya, bisnisnya ngutang. Nah kalau misalnya bisnisnya gagal, makin terjerumus ya, bahkan ada sampai yang bunuh diri ya, ada di Pekanbaru ya, saya kebetulan di Pekanbaru, ada yang sampai bisnisnya gagal, banyak hutang sehingga bunuh diri. Nah sehingga kita harus paham bisnis yang beresiko tinggi, bisnis yang aman, didukung dengan perusahaan yang jelas ya. Jadi kawan-kawan, sebelum saya mulai ke slide selanjutnya, kawan-kawan lihat di slide ini. Kawan-kawan masuk ke daerah yang mana dulu? Kawan-kawan harus bisa menganalisis. Setelah kita menganalisis diri sendiri, kita nanti bisa menganalisis orang. Nah, jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda, walaupun misalnya ada saudara kembar. Saudara kembar, kemudian masih anak misalnya, taruhlah. Nah, di sekolah ada yang mungkin pengen beli game watch, ada satu yang pengen beli jam. Nah, paham ya, walaupun orang tuanya sama, kemudian kembar, kebutuhannya pasti berbeda-beda. Jadi kawan-kawan, itu step pertama ya, strategi tidak bisa dijalankan ke setiap orang ya. Jadi kawan-kawan harus analisis dulu. Paham ya? Saya ulang lagi, kawan-kawan tolong lihat slide ini, kawan-kawan direnungkan kebutuhan kawan-kawan itu di mana ya, kebutuhan kawan-kawan di mana, dan nanti kawan-kawan yang harus prospek juga harus kawan-kawan analisis ya. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, oke, ini ya kawan-kawan ya. Nah, tadi kita gambaran tadi ya, area 1, 2, 3. Nah, kawan-kawan coba bayangkan, kalau misalnya pendapatan kita pas-pasan, ya, kemudian kita kerja itu paycheck to paycheck, ya maksudnya gaji, dapat uang kita keluarkan, nggak bisa nabung. Coba Anda bayangkan kalau misalnya sudah nggak ada tabungan, kawan-kawan seperti ini. Ya, coba renungkan dulu. Kalau misalnya kawan-kawan nggak merenungkan, nggak tajam ya, keyakinan nggak tajam. Benar-benar kawan-kawan meresapi. Karena hal ini yang akan meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan motivasi kita, meningkatkan keyakinan kita harus sehat, kita harus sukses, kita harus kaya, sehingga kita bisa sehat, bisa menikmati masa tua yang indah, bisa memberi privilege kepada anak cucu kita. Ya, paham ya? Dengan sakit seperti ini, kawan-kawan, biayanya yang harus kita keluarkan berapa, ditambah psikologis pasien yang sakit, atau ini ya, di slide ini ada ibu ya melihat anaknya sakit, gimana psikologis, buah hati kita sedang sakit, apalagi sakit berat, kena kanker, kena leukemia. Coba kawan-kawan bayangkan itu ya. Anda harus berubah, Anda harus bergerak ya, Anda harus sehat, Anda harus sukses ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi di kita, nah, ya belum terlambat ya, belum terlambat. Kalau misalnya kawan-kawan belum terjadi, cegah. Kalau sudah terjadi, belum terlambat. Di sini nanti kita akan bahas ada solusinya ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kualitas hidup kita jelek ya, di rumah juga suasananya murung ya, kemudian setelah sakit ini ya, kualitas produktivitas langsung terputus, minus ya, nol ya. Bahkan yang lain, nggak cuma kita saja yang minus, orang yang menunggu kita juga minus karena nggak bisa kerja yang nungguin kita. Nah, makin parah kan ya. Paham ya kawan-kawan ini ya, Anda resapi ini sehingga Anda punya keyakinan, Anda harus berubah, Anda harus yakin, Anda harus sukses, Anda harus sehat. Oke. Nah, topik kita kali ini ya, bebas hutang bersama AFC ya. Jadi for everyone who has help has hope ya, and everyone who has hope has everything. Itu penting ya. Jadi yang pertama, kawan-kawan harus sehat dulu. Kalau misalnya kawan-kawan tidak sehat ya, kawan-kawan itu susah mendapatkan harapan ya. Tapi tetap juga
Kalau misalnya kita udah terlanjur sakit gimana? Tetap harus berharap kita sehat ya. Ya, kalau misalnya kita sehat, kita bisa memiliki segalanya. Itu ya kawan-kawan ya. Ini camkan penting, simpel tapi kawan-kawan kesehatan adalah landasan segalanya untuk kita. Oke. Jadi apa yang harus kita butuhkan untuk hal tersebut yang di atas ya. Jadi pertemuan kali ini kawan-kawan harus punya keyakinan, harapan, dan impian. Kalau misalnya kawan-kawan nggak punya keyakinan, nggak punya harapan, nggak punya impian, langsung di shutdown aja sekarang. Langsung keluar dari Zoom ya. Ya, jadi percuma ya. Tapi tetap saya di sini mengajak kawan-kawan ya dalam hidup ini butuh keyakinan, butuh harapan, dan butuh impian. Dan disitulah kita akan melangkah maju bisa lebih sukses ya. Nah, jadi eh, selanjutnya perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang sudah berjumpa dengan saya, mungkin di Zoom, mungkin di TikTok ya. Jadi tapi tak bosan juga saya menyampaikan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya Muhammad Islami lahir di kota Lamongan ya, kota kecil di Jawa Timur. Sejak kelas 2 SD saya eh, ibu saya dan bapak saya cerai ya, broken home. Saya dari Jakarta kemudian pindah ke Lamongan ikut ibu saya. Di Lamongan memang untuk hidup ya cukup ya pas-pasan, pas-pasan hidup yang ya gali lubang tutup lubang lah ibu, almarhum ibu ya. Jadi di suatu ketika saya sudah SMA ya, SMA saya berangkat ke sekolah itu pagi-pagi subuh itu buru-buru keluar sekolah. Kenapa? Saya tidak punya kendaraan. Saya berharap setiap pagi ada kawan saya yang naik sepeda. Nah, berjumpa dan saya minta gonceng. Nah, itulah kondisi saya waktu itu ya. Nah, di akhir SMA saya terjadi uh, musibah ya di keluarga saya yang bikin saya drop banget ya, down banget. Jadi ibu kena tipu, ya, kena tipu oleh orang. Orang itu berhutang ke orang lain, ibu dijadikan saksi. Kemudian ibu ditahan di uh, Polres, ya, ditahan di Polres. Saya shock waktu itu, saya sedih. Untung saya belum masuk ke dokteran ya, belum masuk ke dokteran. Saya waktu itu mendengar ibu ditahan, saya putuskan bunuh diri. Jadi ini ada luka, kawan-kawan. Untung saya belum masuk ke dokteran. Kalau masih udah masuk ke dokteran, mungkin pembuluh darah yang saya silet itu mungkin benar. Kalau kemarin waktu SMA masih belum benar ya, masih belum benar. Saya silet itu salah. Jadi alhamdulillah saya masih hidup. Nah, kenapa saya masih hidup di situ? Saya salah memotong tangan saya. Kemudian abang saya itu mendobrak kamar mandi. Dan disitulah saya dipeluk oleh abang saya. Nggak boleh seperti itu. Kamu harus bangkit. Kamu harus bahagiakan orang yang kamu sayang. Itu ya, kuncinya itu. Anda harus sukses untuk membahagiakan orang yang Anda sayang. Ya, dengan cara pertama menyayangi diri sendiri. Kalau saya bunuh diri, nggak saya sayang. Coba misalnya hal tersebut terdengar oleh orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang makin drop lagi. Jadi saya putuskan waktu itu saya harus bangkit, saya harus sukses ya. Kemudian alhamdulillah dengan doa orang tua juga saya masuk ke kedokteran dengan pas-pasan ya. Jadi saya makan nasi bungkus itu saya makan sehari untuk satu bungkus itu untuk 3 kali makan kawan-kawan. Jadi saya makan walaupun basi, tapi saya nggak maksudnya gini, semangat saya nggak hilang. Ya, semangat saya nggak hilang, saya tetap semangat karena saya harus bisa membahagiakan ibu saya. Nah, tapi mungkin ya Tuhan berkehendak lain ya. Ibu saya sudah dipanggil duluan, jadi di saat-saat saya masih merintis, saya belum bisa membahagiakan. Jadi tetap
saya mau sukses, saya mau mendirikan panti asuhan ya untuk anak-anak yang perlu mendidik ya, perlu kita didik, kita bina supaya nggak maksudnya ada potensi-potensi atau bakat-bakat orang sukses itu bisa kita support ya. Dan saya saya tujukan untuk ibu saya. Jadi saya harus sukses, saya harus bisa membahagiakan almarhum ibu saya. Mungkin itu ya kawan-kawan ya. Jadi berdasarkan materi kita hari ini, saya juga berasal dari keluarga yang banyak hutang kawan-kawan. Jadi sesuai ya. Jadi gimana caranya kita bangkit, gimana caranya kita bisa harus memanage pangan atau memanage utang supaya kita bisa sukses, kita bisa memberi privilege kepada anak kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi ya. Oke, haru biru sedikit tapi tetap karena mungkin saya teringat ibu, tapi tetap tidak mengurangi semangat saya untuk sukses, share, memberi pengalaman saya kepada kawan-kawan ya. Jadi di luar sana memang banyak orang yang susah. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir, nggak perlu bersedih hati. Ya kalau misalnya kita susah, masih banyak ya. Nah yang harus kita lakukan adalah kita harus bangkit, kita harus maju, kita harus putus rantai kemiskinan itu. Ya kawan-kawan sepakat kita? Sepakat ya? Oke, sepakat. Ya, oke. Ini sedikit ya. Tadi haru biru. Kawan-kawan dengarkan sedikit ya. Ada ini seorang kuli ya, kuli bangunan. Dia hanya kuli bangunan, tapi dia merubah mindset, memperhatikan sesuatu yang detail yang ada di tempat-tempat kerjanya dia, dibuat lawakan, lawakannya di packaging sedemikian rupa, dijadikan step up komedi. Akhirnya dia bisa menghasilkan banyak uang dari step up komedi ya. Ini kita dengarkan sama-sama. Saya tuh suka kesel sama orang yang ngomong kebahagiaan itu tidak diukur dari uang. Pret. Orang yang ngomong kayak gini nih belum pernah ngerasain diomelin istri gara-gara gak punya beras. Belum pernah ngerasain diusir sama yang punya kontrakan gak bisa bayar. Belum pernah ngerasain kedupan. Karena jangankan orang kayak saya teman-teman, Mario Teguh aja kalau ngalamin seperti itu pasti butuh motivasi. Jadi orang miskin, jadi kuli bangunan, saya ngerasa apa-apa tuh salah. Pandangan orang tuh selalu jelek. Saya ngajak anak-anak saya jalan ke mall, tetangga bilang apa? Paling cuma pengen naik eskalator. Padahal saya pengen naik lift. Oke kawan-kawan ya. Jadi yang dari video ini ya, kita bisa ambil hikmah ya. Yang bisa memotivasi diri kita adalah diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Jadi kawan-kawan mendengarkan motivasi orang dari misalnya dari saya atau dari orang-orang hebat, ya. Tetapi kalau misalnya kita resapi, kita nggak praktekkan, ya, kita nggak memotivasi diri kita sendiri, percuma, ya. Jadi poin pertama kawan-kawan bukan motivasi dari orang lain, tapi motivasi dari kawan-kawan itu sendiri. Keluarkanlah motivasi dari diri kawan-kawan sendiri ya. Saya tuh suka kesel. Oke, masuk ke materi ya. Jadi tadi ya berdasarkan pengalaman pribadi saya hutang ya. Jadi kira-kira kawan-kawan selama hidup ada nggak yang nggak pernah ngutang ya? Mungkin sedikit banget ya. Rata-rata hampir di dalam hidup kita punya utang, bahkan ya orang sukses ya, orang kaya. Ya contoh kayak Elon Musk ya. Elon Musk itu dia makin kaya karena berutang kawan-kawan. Utang tapi dia bisa mengenali, bisa memanage hutang itu menjadi aset. Nah, aset dia nggak kerja, uang berjalan. Nah, disitulah kawan-kawan pentingnya kita tahu pendanaan ya, baik pendanaan dari uang tabungan kita maupun dari utang. Sehingga dari utang tersebut kita bisa menghasilkan, kita bisa sukses ya.
Nah, jadi dari hutang ini ya kawan-kawan, hati-hati di sini, hati-hati ya. Kawan-kawan harus bisa memanage ya dengan baik apa yang namanya hutang yang baik atau hutang yang buruk ya. Di mana hutang yang baik biasanya yang pertama digunakan untuk investasi pendidikan untuk sekolah ya, untuk sekolah kita, untuk kursus ya. Kita harus mengeluarkan hal tersebut karena kita invest, kita dapat ilmu, kita dapat skill, dan skill itu nanti akan kita gunakan untuk penghasilan uang ya. Itu adalah utang yang baik ya. Terus kemudian kita berhutang untuk beli rumah ya. Ingat kalau misalnya untuk beli rumah, kalau kita berhutang masih oke. Kenapa? Nilai rumah atau nilai tanah akan makin lama makin meningkat. Beda dengan sebelahnya, mobil. Kita beli mobil ya, kalau misalnya mobil untuk gaya, untuk gengsi, tidak menghasilkan, ya sudah berhutang tapi malah konsumtif ya, tidak menghasilkan. Kecuali misalnya beli mobilnya untuk dijadikan sumber penghasilan, misalnya untuk travel, misalnya kan untuk akomodasi, misalnya kayak misalnya petani mengangkut ya, daripada dibeli oleh broker, mending langsung kita kirim ke konsumen langsung dengan keuntungan lebih besar ya. Terus kemudian menjalankan bisnis ya, kita ngutang tapi bisa akhirnya kita menjalankan bisnis, itu bisnis ya apa, utang yang baik ya. Kemudian investasi. Nah di sini poin salah satu yang kita garis bawahi, utang ya, kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik dan bisa kita investkan, maka bisa mendatangkan keuntungan, bisa menutup hutang tersebut ya. Bahkan orang-orang kaya itu menghindari pajak, ya, bukan menggelapkan pajak ya, menghindari pajak dengan utang, tapi utangnya dibuat untuk membeli bisnis yang lain. Itu luar biasa. Pajak dia nggak bayar pajak karena bisnisnya itu dari ngutang, tapi dia nambah bisnis lagi. Itu luar biasa, itu pintar banget ya. Jadi kawan-kawan dengan manajemen keuangan yang baik, manajemen uang ya, manajemen utang, itu kawan-kawan akan bisa sukses ya. Hati-hati yang bad, hutang yang bad ya, yang buruk, dengan beli mobil, kemudian belanja pakai kredit card, kemudian belanja yang nggak berguna ya. Misalnya, oh pengen bergaya ya, oh malu nih kita beli mobil yang bagus, tetangga malu nih, tetangga punya beli mobil nih, malu lah kita beli mobil juga ya, jangan seperti itu. Atau misalnya kita pinjam uang dengan bunga yang tinggi ya, kemudian kita nggak menghasilkan apa-apa. Hati-hati ya kawan-kawan. Di sini ya kawan-kawan, resapi dulu, ingat utang tidak selamanya jelek ya, tetapi yang jelek adalah dengan hutang tersebut kita makin terjerat ya, kita nggak produktif ya. Jadi gunakan uang yang Anda miliki, baik besar, ringan, sedang maupun sedikit ya, itu gunakanlah dengan sangat bijak ya. Nanti ada kita kasih triknya. Oke. Nah, jadi rahasia orang kaya mungkin nggak saya bahas ya, karena rahasia orang kaya itu terlalu susah untuk dicapai ya, itu dulu ya. Tapi saya dari dasar dulu ya kawan-kawan, apa kesalahan-kesalahan kita ya. Rahasia orang miskin. Nah, rahasia orang miskin adalah tukang ngutang ya. Step pertama, yang terjelek, gali lubang, tutup lubang untuk ingin memiliki sesuatu, atau mungkin untuk pendidikan ya, untuk sekolah, dia ngutang ya. Jadi tukang ngutang, yang pertama adalah tukang ngutang. Kita lihat gimana. Oke. Nah, jadi tukang ngutang ini ada grafiknya kawan-kawan. Mungkin pertama kita di nol, ini garis datar, ini garis nol, kita nggak punya apa-apa. Nah, kemudian pada saat kita mau sekolah, karena kita nggak ada biaya, kita ngutang. Nah, ngutang, kemudian kita bayar, kita cicil, alhamdulillah udah tinggal sedikit, oh kepengen beli mobil, ngutang lagi, kita cicil, oh udah dapat mobil nih, kita mau beli rumah, ngutang lagi, cicil lagi, oh alhamdulillah udah punya rumah, nanti kalau mau pensiun gimana, beli dana pensiun, ngutang lagi, cicil lagi, akhirnya walaupun kawan-kawan punya barang, tapi kita back to zero. Itu kalau lancar kawan-kawan, kalau kita sehat ya. Kalau sewaktu-waktu di tengah perjalanan kita sakit ya,
kita nggak bisa produktif, hancur ya. Contohnya ini, jadi banyak orang yang kejar ya, kejar-kejaran, banting tulang, nggak tidur-tidur karena wah tagihan saya, cicilan saya bulan depan sekian, cicilan saya bulan sekian, tagihan saya bulan ini sekian. Nah, jadi harus banting tulang, udah stres, banting tulang dari pagi sampai malam ya, kejar-kejaran. Aktif income-nya untuk lunasin hutang saja. Nah, lebih parahnya lagi apa? Nah, kalau kita berhutang, kawan-kawan, value barang yang kita beli itu harganya jauh lebih besar dibandingkan kita beli cash ya. Kenapa? Ada bunga. Jadi udah ngutang ya, kejar-kejaran, bunga lagi, apalagi kalau misalnya KPR, kita bayar dulu bunganya, pokoknya masih belum dibayar, kemudian kita nggak bisa bayar lagi, kita jual ya, ujung-ujungnya ya kita go minus ya, minus ya kawan-kawan. Nah kayak gini, kawan-kawan ada yang mau seperti ini? Angkat tangan mungkin, Resen, ada yang mau seperti ini? Ya, saya tidak ya, saya harus bikin privilege yang baik untuk anak cucu saya ingin membahagiakan diri saya ingin membahagiakan orang tersayang saya, ya. Oke, sepakat kita? Nggak mau seperti ini ya kawan-kawan di akhir masa tua kita? Oke, nah, yang step kedua adalah ya, yang step kedua adalah the saver, tukang nabung. Nah, tadi yang pertama tukang utang ya. Nah, sekarang naik lebih bagus lagi, tukang nabung ya. Oke, jadi ada pepatah nabung tanggal kaya. Nah, tetapi kalau mindsetnya salah, ya nggak kaya juga kawan-kawan. Ya, ingat, kalau mindset semua mindset ya. Jadi tadi ada lelucon ya. Orang miskin itu bukan karena kesalahan dia sendiri, mindsetnya yang salah. Nah, ya sehingga kalau misalnya ada yang nggak punya uang, kita motivasi. Padahal yang dibutuhkan uang ya untuk makan atau nasi, kita motivasi. Kadang-kadang nggak tepat juga ya. Tetapi memang basicnya kalau misalnya mindset salah kawan-kawan, walaupun banyak uang akan hancur. Contoh, ya Bill Gates, kalau misalnya kita miskinkan, kita kasih uang nol ya, nggak punya uang, kita taruh di Kalimantan ya, kira-kira kaya lagi nggak ya? Saya jamin pasti kaya lagi walaupun nol ya. Dia bisa melihat peluang, bekerja keras, kemudian kerja cerdas, sehingga dalam waktu beberapa bulan atau tahunan dia akan kaya lagi. Itu mindset ya, paham di situ ya kawan-kawan. Mindset itu yang utama ya. Terus kemudian ada satu lagi, orang yang kaya, orang tuanya kaya banget, tetapi mindsetnya gagal. Mungkin nanti ujung-ujungnya kekayaannya akan habis kawan-kawan. Jadi yang utama kawan-kawan mindset, kelola, kendalikan uang dengan bijak ya. Oke. Nah ini yang nabung ya. Nabung terus-terusan, alhamdulillah kita nabung, kita dari kecil, dari SD kita tanamkan anak-anak kita untuk nabung, atau kita sudah menginvestasikan menabung anak kita nanti 6 tahun lagi mau masuk SMP, nabung dari sekarang kita kelola. Nah di sini kita nabung, cukup buat pendidikan, nggak ngutang. Nah kemudian nabung lagi, alhamdulillah cukup untuk beli mobil, kita beli. Nah sampai ke nol ya. Kemudian nabung lagi, beli rumah, alhamdulillah udah terbeli. Kemudian nabung lagi untuk dana pensiun aman ya. Tetapi di akhir cerita kita back to zero ya. Tetapi ingat kawan-kawan, ini kerja terus menerus. Ingat, semua perjalanan kadang-kadang tidak semulus jalan semulus yang kita bayangkan ya. Jadi mungkin di pertengahan kehidupan kita sakit, kita nggak bisa ada aktif income, aktif income ya, sehingga putus di tengah jalan ya. Jadi kita nggak bisa nabung lagi. Nah kita bisa terhenti ya, cita-cita kita bisa terhenti, dan ini terus menerus. Untuk mencapai impian kita harus strength, kita harus kuat, kita harus nabung terus menerus ya. Kita giat, benar-benar kita nggak makan, misalnya nggak jalan kemana-mana, kita benar-benar nabung ya, nabung strength untuk mencapai apa impian kita.
Nah, ini menabung. Tapi ujungnya back to zero. Nah, bedanya dengan step pertama, bedanya. Nah, kalau step pertama, value atau nilai yang kita keluarkan lebih sedikit karena nggak ada bunga, kawan-kawan. Enak, perbedaannya hanya itu ya. Nggak ada bunga yang kita bayarkan. Sama-sama nih bayarnya nih. Satu ngutang, satu nabung ya. Nah, enaknya value-nya lebih sedikit ya. Itu tadi ya. Tetapi itu tadi sama. Down risk-nya sama. Kalau misalnya nggak ada active income, kita sakit, selesai saudara-saudara. Ya. Tapi mungkin nggak terjerat hutang, tapi nggak bisa dapat penghasilan lagi. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya kita nggak bisa bangkit, ya minus juga kawan-kawan. Oke. Oh, Pak Okto, waduh, Reseno mau sukses ya Pak Okto ya. Oke, nah kawan-kawan yang selanjutnya step 3, middle class ya, middle class. Nah, jadi kawan-kawan ini sudah mulai middle class ya, sudah mulai ada kawan-kawan ke apa namanya bijaksana mengeluarkan pengeluaran kita ya. Nah, oke, nah jadi kita nabung nih ya, kita nabung ya, kita nggak keluarkan semua ya. Di sini bedanya ya, kita nggak habiskan semua, kita bisa nabung, kita masih ada sisa, jadi kita kelola, kita nggak foya-foya, kita nggak mungkin mohon maaf ke Starbucks makannya, mungkin kita bawa bekal ya, kita nggak jalan-jalan maksudnya makan-makan yang di tempat yang mahal ya. Nah, di situ kita lebih bijaksana, kita bisa lebih banyak menabungnya, sama ya, nabung, kemudian bisa beli mobil, tapi masih ada sisa, ya. Kemudian nabung, beli rumah, masih ada sisa, ya. Akhirnya, alhamdulillah, dengan kita bijaksana mengelola uang kita, kita punya dana yang bisa kita wariskan ya. Ada uang, kalau sewaktu-waktu kita mau jalan-jalan tuh bisa, kemudian aset juga bisa kita wariskan ya. Ini dengan pengeluaran yang bijak, kawan-kawan, bisa hasilnya seperti ini. Tapi tetap sama ya. Ini metodenya active income ya, active income tapi bijaksana dalam pengeluaran ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi uangnya bisa diputar nih. Maksudnya pas pada saat usia tua kita bisa pakai uangnya ya, kemudian bisa diwariskan. Pensiun kita masih punya uang ya. Beda dengan yang pertama dan kedua tadi ya. Oke. Nah, terus yang luar biasanya apa? Ini dia. Oke. Ya, maaf, ini belum ya. Ini yang 3. Jadi dia bisa memaksimalkan uang yang didapat ya. Sudah tahap yang bagus ya. Kemudian second step-nya nabung ya. Memang nggak harus habis ya, sehingga nggak seenaknya kita harus dihabiskan, punya uang 10 juta nih, gaji 10 juta. Wah, kita habiskan bulan depan kan dapat 10 juta lagi. Nah, salah ya, dihabiskan benar-benar habis ya. Nah, di sini sudah mulai bijaksana ya, pengeluarannya sudah mulai terkontrol. Oke, nah middle upper ya, menengah ke atas. Nah, ini ya kawan-kawan, step keempat yang akan jadi pembahasan kita ya. Oke, ini ya. Jadi kawan-kawan, baik nabung maupun ngutang ya, ingat ya, baik nabung maupun ngutang, spendingnya kita lihat ya. Spendingnya bisa kita langsung dibagi dua. Satu konsumtif, tapi konsumtifnya harus yang memang tadi yang good, jangan yang bad ya. Jadi yang good ya. Terus kemudian sisanya kawan-kawan dibelikan aset yang akan semakin lama semakin tinggi value-nya ya, apresiatif nah namanya ya. Jadi makin lama makin nilainya akan berkembang. Nah, di sini gimana caranya? Nah, gimana triknya? Nah, jadi ada investasi ya, bisa reksadana, tapi kalau jago ya, kalau pintar boleh reksadana, atau investasi saham ya, kemudian surat utang ya, investasi properti ya, tapi memang butuh dana yang besar, kemudian resikonya juga tinggi ya, hati-hati ya. Jadi di awal kita nabung, kemudian kita keluarkan untuk pendidikan, sisanya kita investasikan ya, sisanya kita investasikan, kemudian nabung lagi, ada investasi, kita investasikan lagi. Nah, sehingga di akhir hidup kita nggak cuma kita ada tabungan, juga kita ada investasi yang bisa kita nikmati. Kita hidup tenang, hidup bahagia di masa tua kita ya. Paham ya? Ini masih sudah mulai aman kawan-kawan. Kalau misalnya yang garis kotak-kotak ini berhenti ya, karena mungkin aktif
income-nya sudah nggak berjalan, kayak bisa sakit ya, ininya masih jalan investasinya. Nah, disitulah mulai kita bekerja secara cerdas. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang ini akan kita share ke kawan-kawan ya. Paham ya di sini ya? Trik mengelola ya. Jadi nggak terus-terusan kita kerja sampai mati ya, sampai ujung akhir hayat kita, tapi ujung-ujungnya back to zero ya. Nah, itu ya, jangan sampai seperti itu. Oke, nah ini ilustrasi yang lebih kejam lagi ya. Kawan-kawan, oke, kita mau punya mobil, rumah, dan lain sebagainya, itu butuh biaya 2,5 miliar misalnya ya. Oke, kita lihat gaji kita, taruhlah dengan penghasilan 15 juta ya, kita bisa nabung 5 juta ya. Untuk nabung ya, paling baik itu 30% ya dari pendapatan kita ya, dari penghasilan kita ya. Taruhlah misalnya UMR misalnya, gaji 3 juta misalnya, bisa nabung 1 juta, 12 juta per tahun. Untuk sampai 2,5 miliar butuh 208 tahun kawan-kawan ya. Ingat, luar biasa lama ya, 1 tahun untuk bisa beli rumah, beli mobil yang seharga 2,5 miliar. Kalau mau nabung itu tadi 208 tahun. Nah, kemudian oke lah, mungkin tinggi manajer ya, bisa nabung 5 juta ya. Nah, 5 juta dia. Karena penghasilannya 15 juta. Nah, 60 juta per tahun. Ini masih juga kalau misalnya punya uang 2,5 miliar, 42 tahun kawan-kawan. Baru lunas, baru bisa kebeli misalnya. Kalau misalnya ini ngutang, itu nilainya lebih besar. Tapi kalau misalnya ini nabung, baru kita terbeli itu 42 tahun kawan-kawan. Ya, luar biasa ya kita nabung. Itu pun kalau lancar. Kalau misalnya nggak lancar, kita sakit di tengah jalan, 42 tahun itu cukup lama ya. Semua bisa terjadi, kita bisa sakit, kita bisa ada keperluan mendadak, anak bisa nikah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya kawan-kawan bisa bayangkan sendiri akhir dari perjalanan hidup kita itu seperti apa. Dari ilustrasi ini aja ya. Jadi ilustrasinya kawan-kawan nggak punya apa-apa kalau hanya ngutang, hanya nabung. Oke, dapat di sini ya? Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana cara mewujudkannya? Punya rumah, mobil, tabungan ya, dengan cara cepat, yaitu bisnis kawan-kawan, investasi. Nah, investasi tadi banyak yang beresiko, kemudian banyak investasi bodong ya. Hati-hati kan, kadang-kadang kita bingung ya mencari investasi, tapi investasinya odong-odong misalnya kan, investasinya banyak yang menipu ya. Nah, di situ mungkin keinginan kita untuk investasi itu nggak bisa muncul. Apalagi mindset ya, mindset orang Indonesia itu ya, karena kita sering dijajah oleh pemerintah oleh bangsa Eropa ya, bahkan bangsa Asia sendiri ya, Jepang. Jadi kawan-kawan itu kita didoktrin untuk tidak maju. Kalau mau punya uang atau mau dapat uang ya, kita harus kerja ya, kerja rodi, setelah kerja dapat uang. Nah, itu terus didoktrin itu terus, sehingga kita instingnya itu tidak punya naluri untuk maju, baik dengan bisnis maupun dengan yang lain ya kawan-kawan. Dan itu yang harus kawan-kawan putus ya, yang harus kawan-kawan putus. Apalagi ini ya, kalau misalnya kita teliti Gen Z ya, Gen Z ini literasi terkait masalah bisnis yang usia-usia muda produktif ini, Gen Z sekarang ya, itu literasi terkait masalah bisnis itu sangat rendah. Sudah banyak penelitiannya ya. Jadi kawan-kawan, itu potensi, ini catatan lagi, cari orang Gen Z ya, yang produktif, yang aktif, yang ulet, yang kuat ya. Tinggal kita sampaikan informasi ini, karena memang mereka kadang-kadang buta ya. Kenapa? Oh aku pendapatannya banyak kok, aku foya-foya lah misalnya, nongkrong di Starbucks, nongkrong di mana itu. Jadi mereka lebih konsumtif, generasi Z itu lebih konsumtif ya, dan literasi terkait bisnis itu sedikit, sehingga cerahkanlah dengan kita ya, dengan bisnis ini ya, sehingga kalau misalnya kawan-kawan memprospek kawan-kawan atau orang-orang yang Gen Z ya, itu mudah ya kawan-kawan, itu mudah, semangatnya luar biasa, tapi memang belum tercerahkan, dia slow ya, asik seenaknya sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pemikiran sendiri yang memang susah untuk kita beri masukan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang mustahil ya. Oke. Nah, kawan-kawan pilih mana nih?
tua tadi sampai tua untuk makan sehari-hari masih tetap kerja ya. Atau satu lagi nih udah kemana-mana enak nih, udah jalan-jalan nih, nikmatin liburan ya, nggak nyusahin anak, sehat ya. Kemudian anak pun kalau misalnya ada yang misalnya orang tuanya sakit ya, otomatis anaknya juga pasti akan mengeluarkan biaya juga yang harusnya dia bisa nabung, tabungannya habis ya, jadi susah. Jadi nggak rantai kemiskinan akan berlanjut terus menerus ya, dan dipastikan bahwasanya kita akan tua, kita akan sakit ya. Tinggal kita bisa memanage dengan baik, kita bisa mengurangi tingkat kesakitan ya, sakit-sakit di usia tua itu bisa kita kurangi dengan salah satunya dengan Zoom kita kali ini caranya ya. Oke, kita pilih yang mana kawan-kawan? Yang ini ya. Kita senang-senang, kita ke pantai ya, kita senang-senang, kemudian diajak anak jalan-jalan kita bisa ya. Oke, lanjut. Nah, oke, sedikit ya. Jadi bisnis apa ini kawan-kawan ya? Dimana di perkembangan dunia saat ini, bisnis yang paling bagus adalah bisnis kesehatan. Kenapa? Pola hidup kita jelek banget ya. Makan berantakan, olahraga nggak ada, polusi meningkat, virus juga kemarin sampai COVID ya, berantakan sampai nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Jadi ke depan bahkan orang terkaya pun ya, kayak Bill Gates ini sudah menginvestasikan untuk foundation ya, untuk kesehatan ya kawan-kawan, sampai bikin vaksin ya Bill Gates ya. Jadi memang orang-orang pintar tuh kalau misalnya kita niru tuh orang pintar kenapa seperti itu tuh berarti memang udah kajiannya sudah cukup luar biasa. Ya, tinggal kita bisa tiru, amati, ya modifikasinya. Jadi ke depan investasi yang paling maju nanti, yang paling berkembang adalah investasi di bidang kesehatan, ya. Yang selanjutnya investasi di bidang keuangan, ya perbankan saja, ya. Ya itu ya kawan-kawannya. Jadi kecantikan juga lagi berkembang ya, karena ngetren cantik, bahkan operasi plastik, bahkan banyak ya dokter-dokter atau ya dokter-dokter kecantikan yang sudah bisnis kecantikan udah luar biasa kayaknya ya, bisa sewa pesawat dan sebagainya. Jadi itu ya kawan-kawan, nggak salah kawan-kawan kalau misalnya bisnis yang kawan-kawan lakukan adalah bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Oke, nah jadi saya terangkan sedikit terkait produk sedikit ya. Stem cell ya, stem cell itu sel puncak ya, sel induk, di mana sel induk ini ya diproduksi salah satunya di sumsum tulang ya. Kalau misalnya sel rusak itu sel rusak akan mengeluarkan zat tertentu, kemudian dialirkan ke dalam darah, kemudian sinyalnya ditangkap oleh sumsum tulang mengeluarkan stem cell, kemudian ke jaringan yang rusak langsung berkembang biak. Nah, di situ regenerasi, jadi sel yang rusak akan diperbaiki oleh stem cell. Dan studi-studi kedokteran sekarang, seluruh penyakit ada potensi yang cukup besar dan cukup signifikan disembuhkan oleh stem cell. Ini penting. Stem cell. Jadi kawan-kawan kesehatan ya, studi-studi sekarang sudah mengarah ke sana, bahkan plasenta ya. Jadi sekarang ini udah ngetren juga, bayi lahir plasentanya itu enggak dikubur tapi ditabung di bank. Nanti sewaktu-waktu kalau misalnya udah dewasa, udah tua, dia sakit, stem cellnya plasentanya diambil, kemudian di kultur jadi banyak, kemudian langsung disuntikkan ke daerah yang sakit, dan itu biayanya sangat mahal dan orang-orang kaya saja yang bisa, tidak semua orang. Nah, kita maunya kan semua orang bisa menikmati stem cell. Setuju ya? Semua orang bisa menikmati stem cell itu dulu. Jadi stem cell itu bukan untuk orang kaya saja. Kita semua, seluruh lapisan masyarakat, ya, kita mau sembuh, kita mau sehat, ya, kita juga mau merasakan khasiat atau pengobatan atau terapi dari stem cell. Oke, sepakat ya? Oke. Jadi menua pasti ya, jelas. Nah ini slide cepat aja, karena kita pembahasannya nggak di sini, tapi harus tahu dulu kenapa ini penting, karena ini bisnis kesehatan. Kawan-kawan, ini bisnis kesehatan. Nanti saya terangkan trik-triknya ya, cara menghadapi orang ya. Oke, bisnis kesehatan, menua pasti, sakit pasti ya. Ke depan kita pasti sakit, jangan sampai sakitnya nyusahin orang, nyusahin diri kita, nyusahin orang lain, nyusahin anak dan sebagainya ya. Kalau bisa kita
tua, sehat ya. Kita bisa lihat nih di sebelah kiri berotot ya. Satu lagi duduk aja di kursi, kualitas hidup nggak bagus, nyusahin orang ya, nyusahin anak, nyusahin keluarga. Mohon maaf saya bilang seperti itu ya. Kemudian kita pun nggak bisa kemana-mana, ada selesai ya. Oke. Jadi makin berat tantangan kita karena ini ya, banyak polusi, makanan nggak sehat, minuman, pengawet dan lain sebagainya, pestisida apalagi, rokok apalagi sekarang ya, radiasi dan lain sebagainya. Oke, jadi problemnya ya problem modern saat ini unhealthy eating, hypertension ya, tensi. Jadi pekerjaan kita itu sangat membuat kita stres. Kalau stres ya tahu sendiri, stres itu di dalam tubuh kita di awal-awal itu akan memberikan respon yang baik ya. Kortisol naik, kemudian reaksi untuk simpatisan ya, jaga dia lebih terang, mata lebih terang ya, misalnya untuk jaga, kemudian energinya pun dimaksimalkan sehingga untuk flight ya, untuk bisa cepat ya dipakai ya. Tetapi kalau lama kelamaan kortisol ini terus-terusan akan nggak bagus ya. Metabolisme terus-terusan meningkat sehingga terjadi radikal bebas, merusak, tensi naik, pembuluh darah hancur ya, gula naik ya, nggak bisa tidur, nah banyak ya. Jadi stres ya, yang penting kawan-kawan problem di kita saat ini stres di kerjaan, stres di rumah ya, stres nggak dapat uang ya, stres ngutang ya. Jadi itu yang sehari-hari yang kita dapati ya. Jadi hindari stres ya. Kemudian tidur juga nggak bagus, kawan-kawan. Tidur nggak bagus, detox hati nggak bagus, radikal bebas naik, ya usus pergerakan jelek, ya sel banyak yang mati, ya tensi naik, hormon endorfin nggak keluar untuk regenerasi selesai, ya. Lack of nutrition dan jarang olahraga, nggak pernah olahraga, aliran darah nggak bagus, NK sel nggak jalan, ya nggak bisa mencapai daerah-daerah tertentu, ya sehingga daerah tersebut ada sel kanker yang tidak bisa dimakan oleh natural killer cell, jadi kanker ya. Apalagi sekarang nutrisi jelek ya, kawan-kawan nggak menutrisi dengan baik ya, makannya ngawur, nggak 4 sehat 5 sempurna, ditambah nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita, untuk regenerasi tidak kita gunakan. Oke, nah manfaatnya ini banyak ya, kita harus nutrisi stem cell untuk di samping orang nggak sakit aja banyak yang mati, apalagi sakit ya selnya ya. Oke, harus diganti dengan baik. Kalau misalnya nggak diganti, ini kunci sel ya. Sel yang rusak itu dia akan mengeluarkan radikal bebas untuk merusak sel sebelahnya. Ya, jadi ini harus segera diganti ya. Kalau nggak diganti, dia akan terus-terusan kayak apel busuk ya. Apel busuk ditaruh akan membusukkan apel-apel sebelahnya. Itu sama kayak teori sel kita ya. Jadi kalau misalnya sel mati satu, kalau nggak segera rusak, diganti, diapoptosis oleh NK sel salah satunya, itu akan merambat menyebabkan kerusakan lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, ini ya sudah jelas. Jadi sel itu ingat banyak yang mati walaupun nggak sakit, ini mati ya, makin lama tua juga akan stem selnya berkurang sehingga kerusakan juga lebih besar. Sehingga orang tua nih kalau otak lebih gampang pikun ya, karena kerusakan sel otak tidak bisa diregenerasi dengan baik, karena semakin tua regenerasi sel dari stem sel akan berkurang. Oke, lanjut ya, ini lanjut ya, karena itu tadi ya, potensi kesehatan di bidang studi stem cell itu sangat mahal ya. Kenapa? Karena seluruh penyakit ya, hampir seluruh penyakit di dalam tubuh kita itu bisa disembuhkan dengan terapi stem cell ya. Tapi itu yang mahal ya. Harapannya semua bisa menggunakan stem cell sehingga harapan ya, seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita seluruhnya ya, orang-orang yang sakit itu ada harapan untuk bisa sembuh dengan sempurna ya. Oke, ini ya mengaktifkan kembali stem cell ya, sel punca udah dibaca ya, cukup saya slide ini aja. Nah, jadi banyak juga untuk kecantikan ya, untuk stem cell ya, disuntik stem cell, sel mukanya jadi muda lagi ya. Oke, nah ini yang mahal kita skip aja. Jadi stem cell ya, ada stem cell yang alosel, dari dalam tubuh sendiri ya. Jadi sumsum tulang ya dipokong, itu diambil, disedot 200 sampai 400 cc ya, sumsum tulang ya, darah di sumsum tulang itu kan banyak kandungan stem cell-nya, kemudian disuntikkan ke daerah yang sakit ya. Ya, di daerah yang sakit itu
harganya 600 juta kawan-kawan. Nah, sanggup kita udah ngutang tadi, sakit, kemudian disuruh stem cell 600 juta, waduh, ya, ya kasihan ya, nggak adil ya maksudnya, nggak adil orang yang mohon maaf ya pendapatannya kurang, itu kesempatan untuk sembuh bisa berkurang. Tapi ingat, ada harapan kok, ada harapan ya. Kita lihat slide ini. Oke, ya, ini stem cell terapi 350 juta, 600 juta, 40 juta ya. Yang kecil-kecil 40, 60 ya. Kalau yang besar bahkan sampai 350 juta. Bahkan kasus di keluarga saya itu kemarin untuk terapi stem cell dibutuhkan uang 2 miliar ya. Jadi cukup mahal. Oke. Gimana kalau ada yang murah kan kawan-kawan? Nah, ada kok, ada yang murah. Oke. Oke, alternatif yang murah. Jadi ada, jangan khawatir kawan-kawan. Nah, inilah bisnis yang akan kita jalankan ya, adalah bisnis kesehatan. Salah satu produk unggulannya yaitu SOP Subarasi, Salmon Ovary Peptide ya. Subarasi SOP Salmon Ovary Peptide ya, di mana ini langsung menutrisi stem cell kawan-kawan ya, menutrisi stem cell. Mungkin nggak panjang lebar kali tinggi detailnya, tapi intinya sudah terbukti. Saya seyakin ini ya, kawan kan percaya ya, saya bisa seyakin ini karena saya bisa melewati fase-fase yang memang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Cerita sedikit ya, saya masuk ke ranah ini, saya mau menjalankan bisnis ini, kenapa? Satu, abang saya di keluarga saya ada yang sakit kena leukemia, kemudian berhasil. Tapi yang bergabung istri saya dulu, saya belum masuk ya. Ya, karena kita paham, saya dokter. Nah ini trik kawan-kawan, catat ya, gimana cara ngalahin dokter. Ini catat kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan mau memprospek seorang dokter, catat ini kunci ya. Ya. Jadi kalau mau ngalahin dokter, kenapa? Ingat dokter tadi ya, slide di awal 3 tadi ya, slide di awal 3, kita masuk area mana? Healthy people kah, sick people kah, atau businessman ya. Kalau dokter adalah healthy people. Nah, healthy people yang mungkin pendapatannya oke, kemudian pengetahuannya terkait bidang medis itu tinggi, dicekokin hal medis ya, kayak laut digaremin, nggak masuk kawan-kawan ya. Jadi gimana caranya? Ingat, dokter didesain untuk pasien. Ya. Hidupnya ditujukan untuk pasien, kawan. Ya. Jadi contoh nih, kalau misalnya ada pasien, dokternya belum makan, pasti pasien diduluin, ya, sehingga didulukan pasiennya. Nah, jadi gimana caranya? Kalahkan dokter dengan pasien. Yang ngalahinnya gimana? Dengan konsumsi, kemudian medis, kemudian nutritif, nutrisi SOP, kemudian terjadi keajaiban, terjadi perkembangan yang signifikan, yang luar biasa. Nah, disitulah kesempatan. Jadi, kawan-kawan, kalau misalnya bagi kawan-kawan yang sakit nih, kemudian berobat ke dokter, kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa, ceritakanlah itu ke dokter. Dok, saya konsumsi ini dok, terjadi perbaikan ini. Nah, di situ kawan-kawan sudah mulai kalah satu step. Ya. Sehingga dokter mulai membaca, mulai menyadari. Ya, oh iya ya, bagus ya. Nah, di situ kalahkan dokter, yaitu dari pasiennya. Bukan langsung ditawarin. Ditawarin, saya dokter, nawarin dokter, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau nggak dokternya sakit, baru mau dia. Tapi kalau dokternya nggak sakit, healthy people tadi ya kan, itu tadi area-areanya. Karena kebutuhan orang kita prospek berbeda-beda. Kalau dokter dia sehat, dia kuat, dia uangnya banyak, kita kasih dok bisnis gini, alah kan. Dok, ini untuk ngobatinnya nggak sakit. Tapi kalau kita sebagai pasien, dokternya, dok aku sembuh dok, gini-gini. Bengong nanti pasiennya, bengong nanti dokternya. Atau kita ada pasiennya, kemudian di terapi, misalnya ada nih, pasien di dokter tersebut ada orang yang sakit ya, bilang ke dokternya, dok konsumsi ini nih dampingi nanti sama ke dokter, dia pasiennya kalau didampingi ini loh dok, peningkatan yang signifikan karena konsumsi ini. Nah di situ ya kawan-kawan, saya kasih trik, ini mahal triknya ya, mahal untuk mengalahkan seorang dokter ya. Insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan sukses, kita akan berbagi ya. Lanjut. Nah ini nggak panjang lebar kali tinggi ya kawan-kawan ya. Dari telur ikan salmon ya, diambil plasentanya. Dari kalau
dari plasenta tadi akan menutrisi dari telur sehingga bisa menjadi ikan seutuhnya ya, mata, badan dan sebagainya. Nah, dari nutrisinya dari plasentanya ya diambil itu yang nanti akan dimasukkan ke ingredient dari SOP. Nah, luar biasanya lagi kawan-kawan, ini sedemikian rupa ya dibentuk size-nya kecil banget, nanonutrisi ya, nano size ya Dalton, sehingga kecil banget ya peptida yang harusnya tidak menyebabkan alergi karena proteinnya kecil kecil banget ya, langsung bisa diserap. Nah, hebatnya lagi ada fruit flow. Nah, ingat SOP itu ada namanya fruit flow. Nah, di mana tubuh kita senantiasa akan mengeluarkan radikal bebas ya, oksidasi ya, oksidan. Nah, ini oksidasi ini atau radikal bebas ini penyebab kerusakan ya, baik dari kepala sampai ujung kaki itu rusak. Terus-terusan kalau nggak dinetralkan rusak. Tinggal mana yang kalah duluan. Nah, di SOP ada penangkalnya kawan-kawan, membantu hati supaya nggak kecapean. Ya, dia sama kayak 1 galon ya, 1,5 galon jus tomat ya kita minum. Nah, potensi antioksidannya itu ya kawan-kawan ya, sehingga mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Jadi kunci dari SOP ini catat lagi ya kawan-kawan ya. Ini duplikasi supaya kawan-kawan mudah. Duplikasi untuk SOP adalah satu, regenerasi. Jadi sel-sel yang rusak itu diaktifkan kembali, diperbaiki lagi. Yang kedua, perbaikan kualitas darah. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah akan diperbaiki oleh SOP ya. Regenerasi, sel yang rusak, sama darah. Nah, kunci di situ, dua itu ya. Jadi kawan-kawan bisa menganalisis sendiri sebagai dokter pribadi ya. Oh, masalahnya di darah. Oh, berarti kebutuhannya adalah SOP. Oh, masalahnya sel yang rusak, dia harus diregenerasi. Kebutuhannya SOP ya. Kebutuhannya berapa? Sesuai dengan instruksi, 1 saset, 2 saset, 3 saset. Nanti saya kasih triknya ya. Nah, 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi bisa lebih ya, tergantung nanti kondisi. Karena ini, kalau misalnya kawan-kawan kebutuhannya tidak dicukupi dengan baik, efeknya juga tidak maksimal. Nah, efek tidak maksimal ini sangat berbahaya. Kenapa? Keyakinan, harapan bisa turun. Jadi kalau misalnya kita memberikan dosisnya, bukan dosis ya, kebutuhannya tuh di bawah, ya kalau kebutuhannya di bawah nggak terasa, wah sama aja nih, nggak ada terasa sama sekali, ya. Nah, jadi keyakinan hilang, harapan hilang, udah. Jadi ruginya bukan kita, ruginya malah pasien, karena kita tidak memberikan takaran yang pas untuk kebutuhannya. Ya sama kayak kita makan nih, kita lapar ya, lapar banget, kita makan cuma 1 sendok, udah. 1 sendok pasti di dalam tubuh kita jadi energi, pasti itu jadi energi, tetapi nggak cukup gitu ya kawan-kawannya. Jadi di awal saya sarankan memang startnya langsung fast, booster di awal, karena memberi keyakinan kawan-kawan, kita arahkan, jangan kita terlena sama pasiennya, oh dok nggak punya uang, oh gini-gini, oh, jangan ya, malah kalau nggak punya uang beli di eman-eman, di sedikit-sedikit, efeknya nggak ada, malah rugi dia. Kenapa? Setengah boxnya nanti akan dikembalikan, dok nggak ada efek dok, nih saya kembalikan. Nah, rugi nggak dia? Rugi ya, dia udah minum tapi nggak ada efek ya. Di awal saya sarankan memang startnya fast ya, booster di awal ya. Nah, dikombinasi nanti produk satu lagi ya. Oke, ini SOP kandungan proteinnya cukup lengkap ya kawan-kawan. Ini luar biasa, ingredientnya hampir lengkap. Nah, tapi ingredient ini ditujukan untuk regenerasi sel, sehingga vitamin-vitamin yang ada, vitamin-vitamin yang lain juga boleh ya dibarengi dengan SOP sebarasi. Ingat itu ya. Jadi nambah vitamin yang lain boleh ya, malah lebih bagus ya kawan-kawan ya. Nah, karena ini digunakan untuk memperbaiki kualitas darah dan digunakan untuk memaksimalkan regenerasi bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, ini kunci lagi. Tolong kawan-kawan dicatat lagi, dibuat lagi ya. Paten ya. Ini patennya. Jadi kunci lagi paten. Kalau mau menyampaikan ke dokter, dokter itu sukanya uji klinis ya, uji klinis. Nah, uji klinis ini di Jepang ya, kalau Prof. Oda ya, di Jepang sudah diteliti untuk SOP ya, marin placenta itu selama 20-25 tahun kawan-kawan. Ya, uji klinisnya, kalau uji klinis nggak main-main, kalau kita sampai di jurnal itu penelitian bisa bertahun-tahun baru
bisa keluar jurnalnya, bisa digunakan untuk kedokteran ya. Di sini udah 20 tahun, 20-25 tahun. Dan paten ini setelah uji klinis, kemudian didaftarkan ke negara, kemudian dipatenkan. Kenapa? Supaya tidak ditiru, supaya tidak disadap, ya, supaya diakui dunia internasional bahwasanya ini produk sudah diteliti, sudah khasiatnya teruji dan dipatenkan suatu negara. Nah, itu kunci paten ya, paten sudah uji klinis ya. Jadi kawan-kawan nanti ada kode, silakan klik kodenya, langsung pelajari. Kalau perlu nanti sampaikan, nggak perlu ngomong ke dokter, ya ini dok uji klinisnya kasih misalnya kan, biar dokternya baca. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini ya luar biasa, sudah ada uji klinisnya, ya paten fungsinya. Oke, lanjut. Oke, kawan-kawan baca sendiri ya, kita nggak bahas. Fluid flow luar biasa, sudah dapat penghargaan banyak ya, karena terbukti saya bisa seperti ini karena sudah melewati. Dan saya dulu ya namanya, saya juga kita ada ethics ya. Ethics itu saya konsumsi setelah istri bergabung, kemudian ngomong terus, nggak masuk, tiap hari ngomong AFC nggak masuk ke saya, tapi dikalahkan istri saya dan kakak saya dan CC consignment di Pekanbaru, Jatim, itu memberikan bonus ya ke pasien saya. Pasien saya sembuh dan luar biasa regenerasi sel ginjalnya. Disitulah saya kalah. Di situ saya nyerah. Saya akhirnya mempelajari. Kemudian saya baca. Oh iya. Nah, masalah nggak selesai di situ. Ya, saya ingin buktikan sendiri. Nah ini kawan kan belajar dari pengalaman orang. Saya mau buktikan sendiri. Saya mau minum nih. Saya mau minum nih. Jadi saya 5 bulan tuh minum. Akhirnya setelah minum 5 bulan, enak juga ya. Badan saya ringan, dulu saya gampang berkeringat ya karena saya hipertiroid ya. Kemudian saya ada alergi juga di kulit ya, kusam, alergi di muka hilang, kemudian keringat di tangan jari itu di telapak kaki itu berkurang ya, bahkan bisa hilang ya. Kemudian sensitivitas, kalau saya kan capek pikiran, stres ya. Di punggung saya itu tebal, biasanya tebal. Sekarang kok jadi sensitif, dipegang gini aja langsung bulu kuduk berdiri. Wah, aliran darah bagus banget. Nah, itu 5 bulan kawan-kawan. Saya mau minum, belum tergerak, belum mau menjalankan bisnisnya. Nah, ini kawan-kawan yang belum mau menggerakkan bisnisnya. Nah, pelajari dari saya. Akhirnya saya tersadar, tapi saya menyia-nyiakan waktu kurang lebih, saya masuk Februari ya. Terus kemudian saya minum 5 bulan, nggak mau bergerak. Berarti saya baru berjalan tuh hanya beberapa bulan ini kawan-kawan, dan alhamdulillah dapat kehormatan untuk sharing di kawan-kawan. Jadi belajar dari saya, belajar dari pengalaman saya, yuk yakin ya, karena saya sudah yakin, kawan-kawan harus yakin ya, belajar dari orang-orang yang sudah melewati fase-fase yang bisa kita pelajari ya, bisa kita adopsi. Lanjut. Nah ini ya kasusnya, ini kan karena regenerasi ya, selnya rusak. Ini kasus selnya rusak, harus diregenerasi. Aliran darah nggak bagus ya, kena DM. Aliran darah nggak bagus, ingat tadi, memperbaiki kualitas darah sehingga aliran darah bisa sampai ke sini dan akhirnya menyembuh. Nah, tapi ya jangan sampai kawan-kawan sampai dapatnya udah parah kayak gini ya. Dari awal ya kawan-kawan udah langsung minum supaya kita sehat, kita bisa nikmat, kita bisa bersenang-senang. Kemudian alhamdulillah bisnis ini kan bisnis network, semakin tahun semakin bagus, semakin kita mulainya, sehingga nanti di penghujung usia kita itu sudah kita bisa menikmati hasil ya, jangan tunda-tunda. Oke lanjut. Ini lanjut. Oke ya, banyak. Nah ini Tsukushi ya, sehingga kita harus tahu dulu ya produknya apa dulu. Tadi Subarasi untuk kualitas darah, kemudian regenerasi. Nah ini Tsukushi lebih hebat lagi, yang akhirnya sekarang di upgrade gold version ya, poin 2 ya. Oke. Nah, Utsukushi di sini, ingat Utsukushi ya. Awal dulu ya. Seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu berasal dari usus ya. Semua, saya bilang hampir semua. Kenapa? Saya ya mungkin saya waktu belajar atau memutuskan bergabung dengan AFC, saya bergetar kawan-kawan ya. Saya dulu ngaji, kemudian puasa, Muslim puasa ya 1 bulan penuh gitu ya. Dengan puasa tuh sehat, ya benar, masuk memang sehat puasa, tapi nggak sedalam setelah saya mempelajari Utsukushi ini. Ya, saya bergetar kawan-kawan.
memang ya di Islam ya, memang Allah menciptakan keagungan ya, karena tahu nih bahwasanya penyakit itu hampir seluruhnya oleh usus kita ya. Jadi kita disuruh puasa sehingga hati bisa detoks dengan maksimal, regenerasi juga bisa terjadi dengan baik, darah juga bisa oksidasinya juga nggak terlalu banyak sehingga bisa diperbaiki. Jadi dengan puasa ya, itu bergetar waktu itu. Dengan adanya masuk bergabung AFC saya lebih beriman ya, lebih beriman keislaman saya. Luar biasa ya. Jadi ingat ya, seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita berasal dari usus. Usus ingat ya, usus ingat ya. Kalau misalnya usus kotor, usus nggak bagus ya, ingat di dalam darah itu asalnya dari usus. Jadi kualitas darah itu dipengaruhi oleh usus. Kalau usus kita nyerapnya nggak bagus, ya masuk ke darah nggak bagus, oksidasi rusak. Ya. Apalagi ada terus-terusan sehingga ususnya rusak, terjadi leaky gut. Leaky gut bariernya ya apa namanya dindingnya melebar. Zat-zat yang harusnya nggak masuk jadi masuk. Ya. Makanan-makanan yang protein tinggi, alergen-alergen tinggi yang harusnya nggak masuk terserap. Ya sehingga sistem imun gara-gara zat bakteri patogen itu masuk banyak, kecapean dia terus-terusan nyerang di situ, akhirnya sistem imun habis di usus sehingga pertahanan di daerah-daerah lain juga berkurang, NK sel jadi berkurang untuk menyerang kanker yang ada di tubuh kita, dan kanker itu senantiasa akan timbul di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya NK sel sebelum jadi kanker membesar, dia dihancurin dulu ya, dihancurin dulu dengan apoptosis, dengan NK sel dan sebagainya. Nah itu ya. Kalau misalnya kita nggak jaga usus kita, bisa gampang kena kanker kawan-kawan. Ya, ya. Terus kemudian autoimun juga bisa karena patogen masuk, sistem imunnya kelabakan, sehingga pertahanan di tempat lain itu berkurang, sehingga gampang terjadi sistem imun. Ya itu logika dasar ya. Kalau penelitiannya memang harus dikaji, kita detail, ngomongnya detail ya. Tapi supaya kawan-kawan bisa menduplikasi apa yang saya sampaikan, saya kasih pembahasan secara awam ya. Nah itu ya, usus dibersihkan oleh utsukushi ya. Utsukushi dia membersihkan usus ya. Dia kayak probiotik, saya kayak minum, mohon maaf ya, ada 1000 botol Y ya, probiotik dari Jepang ya. Jadi probiotik tadi membantu kualitas usus, menghancurkan apa namanya sel-sel bakteri jahat ya, melawan bakteri jahat. Kemudian ada makanan-makanan tertentu dicerna dulu sehingga mudah dicerna, masuknya bisa lebih mudah sehingga respon imun tidak berlebihan ya kawan-kawan ya. Nah, ditambah lagi luar biasanya ada ini ya, Takaro kombu Fukaidan ya, sudah terbukti bahwasanya dia akan membantu menutrisi natural killer cell. Nah, natural killer cell tadi ya, fungsinya dia badannya sel darah putih itu 1% dari darah ya, jumlah darah. Kemudian NK sel itu kurang juga dari 1%, dan itu harus beredar ke seluruh tubuh kawan-kawan. Kalau nggak dinutrisi, nggak aktif ya, adanya kanker nggak ketolong ya, nggak kalah ya antara produksi kanker sama NK selnya, nggak kekejar. Apalagi kita nggak pernah olahraga, jadi NK sel nggak sampai ke daerah-daerah yang dimana terjadi kanker ya. Nah di situ ya, ingat utsukushi ini kuncinya. Utsukushi, ususnya dibersihkan, sistem imun diperbaiki, benjolan-benjolan bisa dibantu untuk mengurang. Ingat ini satu lagi itu ya, ada 2 subarasi utsukushi sehingga ada 5. Nanti kawan-kawan diingat ya fungsinya. Jadi kawan-kawan bisa men-screening kalau misalnya ada gangguan di usus, oh ini butuhnya, oh di sistem imun, oh ini, oh kalau tumor kanker, oh ini ya. Tapi ingat, seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu bukan berasal dari satu kesalahan, tapi rangkaian kesalahan semuanya ya, di rangkaian kesalahan sehingga tubuh nggak kuat bisa rusak. Contoh misalnya saya sama teman saya sama-sama mandi hujan, satu saya sehat, satu lagi kawan saya sakit misalnya. Nah di situ padahal sama-sama main hujannya, nah kan itu salah tuh, main hujan salah kan, nggak bagus kesehatan. Tapi kawan saya sakit, nah kawan saya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi pendekatan dalam suatu penyakit nggak bisa dari satu titik saja, harus secara keseluruhan. Ambil datanya semuanya, semua, jadi perbaiki semua.
baik psikologis, somatiknya, ya dari berobat medis itu wajib ya, di awal medis itu wajib karena untuk mengurangi kerusakan ya wajib, ditambah nutrisi ini sehingga perubahan atau penyembuhan bisa signifikan, bisa baik ya. Oke. Lanjut. Ini eksekusi bagus ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini ya usus kotor salah penyebab penyakit ya, karena ngeri ya 70% ya racun ya di usus besar dan sebagainya. Dah, lanjut. Oke, ini Prof Olaf ya sudah mengakui bahwasanya eksekusi ajaib ya. Ini Prof ya. Ya kita nggak Prof kita ya kita belajar dari orang ini mengakui ya, nggak sebuah profesor Prof Olaf ini ya, orang sejatinya orang medis yang berdasarkan evidence base ya, ilmiah sudah mengakuinya ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah ini kawan-kawan mohon maaf saya tunjukkan ininya terjadi perkembangannya dengan eksekusi. Oke, ini kawan-kawan ada yang kanker ya. Ini alhamdulillah leader kita, kemudian Pak GM kita ya yang sudah dari awal. Ingat ya kawan-kawan, satu lagi pesannya ya, kawan-kawan kalau bisa kawan-kawan lihat sejarah dari AFC, lihat sejarah dari orang-orang pendirinya. Nah jadi kenapa kalau misalnya kita lihat sejarah, jadi semangatnya itu akan timbul ya. Kenapa ya, people yang orang yang tidak mengetahui asal usul sejarah budaya ya, bagaikan ini ya, bagaikan pohon tanpa akar. Jadi biar akarnya kuat, biar kita kuat ya, kita harus mengenali dulu, mengenali perjuangan-perjuangan orang yang luar biasa sehingga kita kuat ya. Nah itu ya salah satunya ini orang-orang hebat ya. Oke, ini ya banyak ya autoimun, kemudian tumor banyak ya. Oke, banyak yang berhasil alhamdulillah kawan-kawan ini ya. Oke, nah oke. Nah jadi kenapa? Yang tadi ada 5, tapi ini semua ada di AFC. Oke, nah ditambah lagi ada produk yang ketiga yaitu Sensei Suru, dia gabungan dari tadi ya ada 5 tadi yang saya sampaikan, pembuluh darah, regenerasi, kualitas darah, regenerasi, kemudian usus, kemudian perbaikan usus, sistem imun, sama NK sel ya. Oke, tumor. Nah ini ya, jadi ini untuk yang 2 tadi dimakan, yang ini dioles ya supaya perbaikan kalau ada kerusakan-kerusakan yang nampak di badan kita di kulit ya. Oke, lanjut. Oke, ya banyak ya. Jadi kenal dulu kalau mau menjalankan bisnis, kenal dulu produknya. Produknya sudah paten, penelitiannya 20-25 tahun. Kemudian Jepang, tahu sendiri Jepang itu tingkat kejujurannya dan kualitasnya bagus ya. Kemudian sudah ada patennya. Nah ini ya kuncinya itu, produknya sudah ada patennya, hasilnya sudah ada. Oke, lanjut. Nah ini kawan-kawan kalau mau mohon maaf nih, mau memprospek dokter, bawa MIMS kalau bisa, bawa MIMS atau kopikan atau apa. Ini dok, MIMS kok dok udah ada masuk, jangan ngomong aja masuk MIMS, enggak, ini aja biar dibaca, oh iya ya ada ya, berarti kalau udah MIMS tuh dokter boleh meresepkan kawan-kawan ya, dokter boleh meresepkan kalau sudah masuk MIMS halal, BPOM ya, FDA dan sebagainya. Oke ya, produknya aman, bebas dari pestisida, zat kimia, kanker dan sebagainya. Ada yang sekarang lagi heboh nuklir ya Pak, jelas ya, semua sudah dilakukan uji, tingkat keamanannya tinggi. Kalau misalnya ada, pasti nggak dipakai, nggak mungkin ya dikeluarkan ya. Kawan-kawan jangan khawatir ya, karena budaya Jepang itu beda dengan budaya kita. Bahkan saya pernah dengar nggak mau bikin produk bikin pabrik di Indonesia karena karena kualitas atau standarnya belum ada yang memenuhi. Jadi ini 100% kita impor ya kawan-kawan. Jadi kualitasnya bisa kita jamin. Oke, sertifikat organik, bebas hormon ya, kemudian bebas nuklir. Nih, bebas nuklir ya. Oke, sekarang lagi heboh nuklir ini ya, sudah dinyatakan bebas radiasi nuklir ya. Oke, lanjut. Oke, ini expertnya Dr. Trev ya. Kalau misalnya kawan-kawan lihat Sabtu kemarin luar biasa, beliau dosen pakar biokimia ya, biomolekuler ya, bagus sekali ya. Banyak Dr. Luigi, Dr. Trev ya, orang-orang hebat nih ya, kawan-kawan ya, dokter-dokter yang lain ya, dokter senior, Dr. Wijaya ya, Dr. Muhammad, bahkan dokter ya banyak ya. Oke, dokter juga ya, kawan-kawan. Nah, oke,
sudah masuk banyak ini ya, banyak penghargaan. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, kawan-kawan tadi ya, kalau mau bisnis kan mau kita tawarkan kan bisnis kesehatan. Tadi produknya udah tahu ya. Itu yang mau kita tawarkan kawan-kawan. Produknya 3. Jadi kawan-kawan mengerti ya. Nah, terus kemudian produknya itu di Jepang dijual ya. Produknya dijual itu di apotik ya, di superstore ya. Nah, di Indonesia ada suatu yang unik ya. Ini suatu yang unik nanti akan kita bahas. Ini dari sejarah dari founder kita ya. Nah, ini founder kita Pak Ernest, Pak Michael ya, sama chairman dari AFC di Jepang ya, Pak Asayama ya. Dibawa ke Indonesia dalam bentuk yang khusus ya. Khusus nih di Indonesia. Kenapa? Sehingga harapannya tadi kan tahu stem cell itu kan mahal. Stem cell ya, mahal. Harapannya seluruh lapisan masyarakat di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk sehat, untuk sukses. Nah, itu kawan-kawan ya. Dengan metodenya dirubah. Yang harusnya iklan ya, biaya ya, saya buka dulu ya. Biaya produksi obat itu hanya kurang lebih 30%, 40%. Sisanya adalah marketing ya. Sisanya adalah marketing, iklan di TV, iklan di mana-mana ya. Ya, itu ya. Nah, biaya ininya, biaya distribusinya itu dihilangkan oleh ini ya, oleh Pak Ernest, oleh Pak Michael ya, Pak Michael Tampi, dirubah untuk ininya iklannya itu dialihkan ke kita kawan-kawan supaya memudahkan kita bisa berbisnis, kita juga bisa minum gratis ya, semua bisa merasakan, semua bisa sukses. Nah, itu ya kawan-kawan. Produknya jelas ya. Nah, jelas dibawa ke sini oleh CEO kita ya. Jadi kawan-kawan harus ngerti ini dulu ya. Itu tadi roots ya, akar dari sejarah dari AFC di Indonesia. Nah, dibawa ke sini ya. Nah, sedangkan AFC sendiri apa kawan-kawan? Pabrik farmasi ya. Dan ini gurita bisnis dan sudah lama ya. Jadi AFC silakan dicek ya. Sudah guritanya banyak sekali, bisnisnya udah jelas. Kemudian ya ini bahkan pada saat COVID beli meningkat ya karena kebutuhan terkait kesehatan meningkat ya, apalagi besok-besok juga meningkat ya, nggak salah kawan-kawan untuk bergabung di bisnis kesehatan. Oke, exchange ya, apa namanya ininya di saham ya, AFC bisa kawan-kawan bisa beli sahamnya ya karena meningkat kemarin sempat 1.000 ya, di COVID 1.000, awalnya dulu 300 400 ya, nah kemudian masuk ke Indonesia alhamdulillah menaik ya, naik terus karena berkat kita ya, berkat kawan-kawan semua ya, karena disitulah karena metodenya dirubah, metodenya dirubah, pemasarannya dirubah, dibuat unik ya di Indonesia sehingga terjadi peningkatan karena spreadnya cepat ya, spreadnya cepat. Oke, visi misi ya, direct selling, penjualan langsung dengan menjadi perusahaan direct selling terbesar ya, terpercaya ya, dan langsung ke akun bisa langsung dibayar ya. Oke, lanjut, ini insya Allah ya kawan-kawan udah ngerti, gedungnya udah punya sendiri. Oke, rekor muri banyak kawan-kawan, nomor 1 selling udah di Singapura, kemudian untuk Dermatek ya, untuk PT kita ya, yang di Indonesia ya, top 1 sales worldwide ya. Oke, lanjut. Nah, nggak cuma itu ya, AFC juga punya AFC Care ya, kepedulian terhadap masyarakat di Indonesia yang membutuhkan ya, terutama di daerah-daerah terpencil ya. Oke, banyak ya, bahkan sampai Asanti juga donasi ya, kita rangkul Asanti untuk sama-sama dengan AFC donasi ya, dan banyak ya donasi-donasi lain. Oke, banyak yang sembuh ya dengan bibir sumbing, donasi apa senyum ya, yayasan senyum, AFC Care supaya bisa sembuh ya. Oke, puskesmas juga oke, dan lain sebagainya ya, banyak ya, bahkan Menteri Kesehatan juga ya Pak Budi ya, masuk. Dan ini nah Bupati Poso ya, ya banyak orang hebat. Nah, jadi kita pilih mana ya, Tuhan nikmati hidup. Oke, nah bagaimana caranya kawan-kawan, kan tadi udah tahu ya, perusahaannya jelas ya, perusahaannya oke, produknya jelas, sampai saya percaya ini kawan-kawan nggak salah ya. Oke, jadi gimana mitranya? Nah, jadi kawan-kawan ingat ya, nah ini satu dulu, kawan-kawan coba bayangkan yang terkecil aja, kawan-kawan kalau misalnya punya
uang 5 juta, kemudian mau bisnisnya mungkin 5 juta itu bikin kedai kecil ya, apa namanya gerobak ya, untuk jualan es atau jualan makanan ringan di depan. Nah, kita pagi sampai sore sampai pagi sampai sore ya, terus-terusan ya itu butuhnya 5 juta. Rupanya gagal. Rupanya gagal, uangnya nggak balik. Ya kenapa? Produknya nggak bisa, gerobaknya nggak bisa kita jual. Mungkin dijual pun harganya lebih murah. Ya, itu. Terus kemudian usahanya dari pagi sampai malam, capek ya. Oke, itu ilustrasi awal. Oke, kita bayangkan itu ya. Nah, saya langsung head to head ke ini. Kita tawarkan nanti ada 3, ada modalnya, modal 3.600.000, sudah kawan-kawan berhak menjalankan bisnisnya franchise ya, memakai nama AFC ya, kawan-kawan sudah berhak. Nah, modalnya ini sebenarnya 0 kawan-kawan ya. Kita dapat produknya langsung yang harganya ini seluruh Indonesia. Jadi ingat tadi, kebutuhan kita apa? Kalau misalnya kebutuhan kita untuk konsumsi, ya udah kita minum sehat kita ya. Kemudian, saya mau bisnisnya, ya udah. Kalau mau nggak mengeluarkan modal, ini trik ya. Kalau nggak mau mengeluarkan modal 0, ya udah kita cari saja orang yang sakit, keluarga kita atau yang lain-lain. Oh, dia mau minum, kemudian boleh titik tersebut karena dia mau konsumsi saja, titik tersebut kita pakai supaya kita menjalankan bisnisnya. Jadi modalnya 0 kawan-kawan. Ya, modalnya bisa 0. Ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, ada pilihan dengan keuntungan masing-masing, ada ruby, safir dan diamond ya. 3 juta, 10 juta, 21 juta sekian ya. 2 box, 6 box, 12 box ya dengan keuntungan masing-masing. Nah, oke, mahal tidak ya? Karena modal yang tadi sangat murah ya, karena 0 ya. Dan sangat bisa membantu pasien. Oke, lanjut. Oke, nah ini kunci lagi kawan-kawan. Dia gratis investasi ya, gratis investasi, nggak ada target ya, nggak ada, kalau nggak dijual, misalnya nggak diminum, hangus nggak akan hangus seumur hidup ya. Kalaupun nanti misalnya kawan-kawan jelek-jelekannya malas. Nah, kalau sekarang lagi inden malas, mungkin saya lagi butuh nih, ya udah saya beli. Nah, sampai segitunya 0, nggak ada ruginya dengan harga yang sama kawan-kawan ya. Jadi nggak ada gratis investasi, tutup poin nggak ada, berlaku selamanya, dapat di upgrade ya, dari upgrade. Jadi nggak mulai dari 0, yang tadi dari ruby, kemudian nanti nambah 2 box lagi, langsung ke safir ya, dengan potensi income-nya sekian ya, besar ya, 45, 210, 660 ya. Oke, lanjut ke kunci aja. Nah ini kawan-kawan sedikit ya, bonus di AFC itu banyak ya, banyak banget ya. Salah satunya untuk direct sponsor. Jadi kita dengan menjual produknya, kemudian kita langsung dapat ya, dapatnya tuh harganya sama, tapi langsung masuk ke akun, langsung masuk ke aplikasi di handphone ya. Jadi kalau misalnya kita ruby, dapat ruby 300 ya. Nah, ini kawan-kawan langsung bisa dengan 3.600.000 kita langsung bisa dapat 300.000 itu dengan berapa persen tuh ya? Satu saja dengan 1 kali aja udah lebih besar dari investasi kalau misalnya uang kita taruh di bank ya. Ya ini panjang, nggak saya bahas lebih detail. Intinya keuntungannya lebih besar, nanti kita akan bahas ditanya jawab ya. Nah, sponsornya kalau misalnya kita di posisi ruby, kemudian kita di safir nih, lihat ya, ada perbedaan. Kalau misalnya di bawah kita masuk lagi safir, ruby, beda ya, 300, dia 450. Nah ini juga beda ya, kalau kita diamond, langsung dapat 550 ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya pertanyaan karena cukup lama, oke, dan udah banyak mentoknya. Saya kasih triknya aja. Jadi semakin besar semakin besar ya, ini kita ruby, safir, diamond ya. Nah di diamond itu tertinggi ya. Jadi saya dan kawan-kawan yang baru bergabung punya kesempatan yang sama karena levelnya cuma diamond, nggak ada lebih dari ini ya. Jadi untuk mengejar orang rank-rank yang di atas itu sangat terbuka. Jadi fair ya kawan-kawan ya. Jadi mudah, semakin rajin semakin bagus ya. Oke, lanjut. Dan ini kawan-kawan bonus sponsornya, kalau misalnya bonus direct sponsornya diamond, dia dapat diamond,
langsung dapat 3.300.000 ya. Cukup besar ya, nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Ini cukup luar biasa ya. Oke, tadi kita jual, kita langsung dapat uangnya. Nah, keuntungan tambahan kalau misalnya untuk diamond ya, kita ada bonus pass up ya. Jadi kalau misalnya ada yang ruby masuk ya, kemudian ruby lagi, sisanya masuk ke diamond yang terendah ya. Bonus pass up nanti mungkin kita akan bahas ya, sedikit aja uh, uh, ke tanya jawab saja ya. Oke. Nah, ini yang saya suka nih kawan-kawan ya. Ini adalah bisnis jaringan. Semakin cepat kita bergabung, ya, semakin cepat kita bergabung, ya, semakin kita punya potensi jaringan yang sangat besar. Semakin kita menunda, semakin lama, semakin hancur. Kayak saya menyia-nyiakan waktu 5 bulan. Kemungkinan kalau misalnya 5 bulan saya sudah jalankan, mungkin sudah bisa luar biasa ya. Jadi kawan-kawan jangan tunda ya. Kenapa? Di sini ada bonus per ya. Jadi kawan-kawan, kita nggak jualan. Di sini kita nggak jualan, kita sharing. Kita bisnis network, kita bikin orang, bikin kita harus memiliki value ya, harus memiliki sesuatu ya, wow factor ya. Contoh misalnya, kalau misalnya saya mungkin dokter enak ya, kemudian ada satu lagi yang ini saya tukang pijat ya. Jadi kawan-kawan harus punya branding image ya, branding image. Oh, tukang pijat misalnya kan, tukang pijat tapi ada ininya. Jadi kawan kan harus punya skill ya. Nah, dari skill tersebut kawan-kawan bisa kembangkan, bisa duplikasi ke anggota-anggota di bawahnya, kita bikin jaringan ya. Dimana ini bonusnya. Kalau misalnya kita bonusnya kita diamond ya, kita di bawah kita misalnya satu paket ya, ini sudah dapat satu paket langsung dapat 300 ya. Kemudian di bawahnya lagi ada ya, satu paket. Tapi ingat, kalau di bawahnya, yang di sini ya kawan-kawan, yang sebelahnya ini, haknya ini ya. Jadi nggak pernah tertukar ya kawan kan. Jangan khawatir, nggak usah rebutan. Nah, yang di diamond, dia akan kanan dan kirinya. Yang ini pairing sama yang ini, dapat 300.000. Yang ini pairing sama yang ini. Begitu seterusnya. Dan ini yang luar biasa kawan-kawan. Kalau misalnya kita mendapatkan orang-orang yang bisa kita duplikasi, kita ajarkan, pastikan kawan-kawan jadi leader, bahwa kita juga harus dijadikan leader. Nah, di sini akan cepat berkembang. Ya, oke, lanjut. Nah, seperti ini berkembang banyak. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya ada ini ya, bonus tahunan ya, bonus bulanan ada ya, unilevel ya. Jadi kalau misalnya udah level 1, level 2, level 3 ada bonus bulanan ya. Nah, ini bonus tahunan ya, di mana periode 16 sampai 15 ya. Nah, yang dihitung tadi pairingnya berapa banyak. Kalau misalnya 100 pair dalam 1 tahun dapat bonus tahunan, dapat uang gaji, uang THR ya, Ronin 25 juta, 75, 575. Kalau Shogun ya lanjut, saya enggak. Nah, jadi yang langsung ya, kalau misalnya kita punya 20.000 pair, kita dapat 3 miliar. Bayangkan tadi kawan-kawan, kita bekerja mati-matian udah dapat 2,5 miliar, bisa sampai kalau kita nabung 5 juta itu 42 tahun ya kawan-kawan. Di sini hanya ada yang Bu Herti Sitorus ya, hanya dengan 2 tahun sudah bisa mencapai bonus aja nih, belum bonus sebelumnya yang saya sebutkan di atas itu, tambah A, tambah B, tambah C, tambah D, ini semuanya diberikannya. Oke, lanjut. Nah, ini kawan-kawan pilih sekarang atau pilih nanti ya. Kalau sekarang kawan-kawan di atas, pilih nanti kawan-kawan di bawah ya. Nah, gimana caranya kawan-kawan yang pertama ya? Itu nanti bonusnya saya akan detail, lebih bertanya saja karena panjang, lebih detail ya. Nah, lebih ke fokus ini ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kawan-kawan ini? Poin dari jika kita ingin sukses, ingin bahagia, ya yang pertama kita harus cinta diri sendiri dulu. Paham ya? Kita harus cinta diri sendiri dulu. Dengan cinta diri sendiri kita akan upgrade ilmu, terus upgrade ilmu, kekuatan ya. Kemudian kita juga bisa menjaga kesehatan kita juga bisa menjaga orang lain ya. Oke, lanjut. Nah, menghargai diri sendiri, caranya menghargai diri sendiri. Kemudian, nah ini, jangan membandingkan orang lain ya. Kalau misalnya orang lain bahagia, ya sudah, kita punya kebahagiaan sendiri, kita punya jalan masing-masing yang luar biasa yang harus kita tapaki, dan jalan itu yang membuat kita
jauh lebih bahagia. Nggak usah fokus ke orang lain, fokus ke diri kita ya. Oke, lanjut. Nah, rayakan prestasi, kemudian tingkatkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, jadi tadi ya, yang pertama mencintai diri sendiri dulu, triknya. Yang kedua, ya, kawan-kawan, intinya ya, saya mau sukses itu dulu. Saya mau sukses, saya pasti bisa. Itu visi. Saya mau sehat, saya mau visi ya. Harapan. Tadi kan keyakinan, harapan ya. Keyakinan, yakin saya harus sukses, harapan saya harus sukses. Itu yang kedua. Setelah mencintai diri sendiri, kawan kan harus yakin di situ ya. Harapan, ada goals. Saya harus sukses, saya ingin memutus rantai kemiskinan saya mau tua, mau sehat, mau bisa menikmati. Nah, di situ. Oke. Kemudian stepnya. Nah, stepnya ini ya, visinya, misinya. Misinya apa? Ya, jadi yang pertama, kawan-kawan, ya jelas bergabung ya, karena nggak salah kawan-kawan yang putuskan. Yang kedua, kawan-kawan kan satu ya, ini adalah bisnis network ya, bisnis jaringan. Jadi kawan-kawan bentuk diri Anda secantik mungkin, sebaik mungkin dengan cara belajar, dengan cara belajar lagi, gali potensi, jumpa sama orang-orang hebat, ya kemudian list daftar-daftar ilmu-ilmu yang penting dikelola dengan baik, ditabulasi dengan baik ya. Kemudian akhirnya terjadi peningkatan skill kita. Nah, dari skill tersebut kawan-kawan harus bisa diduplikasi, di kawan-kawan di bagian bawah ya. Caranya yaitu tadi, kita harus kuat, kita harus yakin dulu sehingga kita bisa meyakinkan. Nah, setelah kita bisa meyakinkan, kita analisis nih. Ini pentingnya. Biar prospeknya cepat, kita harus bisa analisis sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya pernah kawan-kawan, saya di awal-awal itu presentasi 2 jam. Oh, yang dibutuhkan kawan-kawan tuh rupanya enggak. Saya ngoceh-ngoceh 2 jam, rupanya enggak closing. Karena enggak saya analisis, saya ngomong aja. Karena saya semangat nih, produknya bagus nih, saya terangkan semua. Nah, akhirnya enggak closing, karena yang dibutuhkan bukan itu. Ya, jadi setelah kita yakin ilmunya banyak, langsung skill komunikasi, kemudian langsung kita lihat prospek kita. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa dulu? Lihat. Kalau dia dokter, ingat. Kalau dokter tadi, kebutuhannya dia menyembuhkan pasien. Nah, berarti pasien nih. Caranya bawa pasiennya. Oke. Terus kemudian, oh ini pebisnis nih, mungkin butuh uang misalnya, nah, ya sudah, nggak ada uang. Ya itu tadi, ya udah cari aja orang yang nggak sakit nih, cari kamu nggak perlu kan minum. Nah, kamu butuh bisnisnya, nah itu kan kebutuhan. Ya udah cari aja orang yang sakit, keluarga yang sakit, nanti kita terangkan sama-sama. Kamu nggak perlu modalnya nol, nah, kan itu. Nah, kemudian si people harus yang kedua, orang ini sakit, nah, kan maunya sembuh. Nah, kalau maunya sembuh itu tadi pendekatan terhadap penyakit itu harus lengkap, harus holistik ya, somato psikososial, psikologisnya harus kawan-kawan afirmasi ya biar bagus, afirmasi, yakinkan. Nah, pas pada saat kita kunjungan jangan sampai sendirian, kalau bisa seluruh keluarganya ada di situ. Kenapa? Salah satu konsep penyembuhan secara holistik adalah social support. Social support adalah keluarga sekitar, sehingga keluarganya nanti mendukung ya, sehingga nanti pasien juga akan menjadi semangat, mau, kemudian keluarga yang lain juga bisa patungan, misalnya patungan untuk membelikan produk tersebut. Nah, jadi gitu ya, afirmasi, kemudian kalau nerangkan kalau bisa sebanyak mungkin keluarga, karena keluarga itu yang akan mensupport. Ya jangan sendirian, pasiennya aja ya. Terus kemudian sesuai kebutuhan, kemudian ingat ya, kita pandu pantau, itu yang penting ya. Pandu, pantau, evaluasi, kita support, kita dampingi ya, sehingga terjalin bonding yang sangat bagus. Nah, kekuatan itu kawan-kawan yang bisa menuju kesuksesan ya. Oke, ya, bisnismen tadi jelas ya, ngutang dia nggak ada uang, ngutang bisa kok ya. Dilihat investasinya jelas ya, ini investasinya jelas, nanti kita akan ditanya jawab. Investasinya jelas ya, karena kemudian nilai break even point-nya pun cepat ya, nggak kayak kalau misalnya uang ditabung di bank itu cuma deposit itu cuma 5%, kemudian potong bunga lagi ya, cuma sedikit ya. Jadi investasinya jelas ya. Oke, mungkin kembali lagi ini sedikit ya. Ini ya, saya ingatkan ya kawan-kawan yang sudah ya, sebenarnya bukan rank ya. Intinya kawan-kawan yang kawan-kawan kejar bukan rank.
yang utama bukan rank Shogun, ya, rank Bushido, ya, tetapi karakter, ya. Bentuklah karakter kawan-kawan dulu seperti Bushido. Nah, nanti rank akan mengikuti ya kawan-kawan, pasti. Ya, tapi kalau kawan-kawan ngejar stres nanti ya, bahkan bisa menghalalkan segala cara. Tapi yang perlu kawan-kawan utamakan yaitu karakter Bushido. Mungkin itu Mas Angga. Maaf, lama panjang ya. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut di tanya jawab. Boleh, siap. Tanya jawab nih, coba kita cek teman-teman banyak yang mau nanya gitu. Ini dia yang paling deket nih, saya minta tolong dokter untuk jawab. Kalau ada saran nggak dok, kayak misalkan untuk ini loh, apa, eh prospek nakes atau mungkin Oke, ya yang arah-arah ke situ lah dok. oke ya. Jadi ini kawan-kawan ingat kuncinya gini kawan-kawan. Yang pertama kawan-kawan karakter Bushido dulu ya. Nggak, jangan karakter Bushido dulu. Kawan-kawan harus punya karakter ya. Kali kawan-kawan belajar menguasai dulu ilmunya. Ya kawan-kawan menguasai AFC, menguasai sejarahnya, menguasai energinya. Ya energi itu dulu yang harus tercermin di dalam tubuh kita. Ya itu. Kemudian menguasai dengan produk baik ya, mempelajari itu sehingga skill kita, kemampuan kita terasah dengan baik ya. Itu kuncinya. Kalau misalnya belum sanggup, nah ini kita bertanya ke lain kita bisa bertanya ke orang-orang yang hebat di atasnya. Dengan bertanya kita sharing pengalaman bisa kita ATM. Itu satu, landasan dulu, dasar dulu. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita prospek ya, dulu saya 2 jam, tapi sekarang saya 5 menit sudah bisa closing, kawan-kawan. Kenapa? Kita harus analisis dulu kebutuhannya. Jangan kita datang kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya perawatnya itu sehat, berarti apa yang dibutuhkan? Apakah bisnisnya? Apakah ada keluarganya yang sakit? Apakah dia yang sakit? Ataukah ada pasiennya? Nah itu dia. Jadi pendekatannya berbeda-beda kawan-kawan. Jadi gimana caranya memprospek perawat? Ya tergantung kebutuhannya apa. Itu dulu. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya keluarganya sakit enak ya. Jadi ya coba kita keluarganya sakit kita ini ya. Tapi kalau misalnya dia sehat, kemudian dia nggak ada kebutuhan khusus, dia keuangannya bagus dan lain sebagainya. Ya itu tadi kira-kira goalnya dia apa. Contoh misalnya, goalnya dia kayak misalnya dokter. Kalau saya kan dokter, rata-rata dokter itu ingin kesembuhan pasien. Nah jadi kuncinya itu, di pasien nih kuncinya. Jadi cari pasiennya nih, cari pasiennya, kemudian pasiennya ini ditawari, rupanya sembuh, rupanya membaik. Nah di situ masuknya, coba dong cerita sama dokternya nih, ini loh konsumsi ini terjadi perubahan ini nih. Nah sehingga nanti di situ, dokternya membaca langsung masuk kawan-kawannya seperti itu. Jadi analisis dulu kebutuhannya, jangan langsung analisis ya. Kita datang, jangan langsung cerita, jalin dulu komunikasi yang baik ya, yang enak, yang nyaman ya. Terus kemudian tanya ya. Jadi ingat kawan-kawan jangan presentasi tapi prospek ya. Prospek kadang-kadang lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak berbicara. Sama lebih banyak dialog ya, bukan diskusi. Kalau diskusi kita kan sering diskusi, ini kepintaran kita, misalnya ilmu kita ini mau saya serap, mau kita beri ke dokternya nih, ya bukan, salah ya. Tapi kita dialog, kita lebih banyak mendengar apa. Nah di situ kita analisis kebutuhannya, disitulah baru kita masuk. Dan insya Allah yang harusnya 2 jam, kawanan cukup 5 menit nanti. Gitu ya, untuk sama mau perawat, mau bisnismen, mau orang sakit, itu kebutuhannya berbeda-beda. Perawat tergantung kebutuhannya apa ya. Beda-beda kebutuhannya. Kalau misalnya ada keluarganya sakit ya gampang. Kalau perawatnya orang bisnisnya oke, dia sehat dan sebagainya ya agak susah. Ya mungkin dia hobinya apa, sukanya merawat. Ya udah untuk rawat luka, coba dikasih konsumsi subarasi utsukusi, kemudian lukanya lebih bagus, baru kita masuk itu ke perawatnya. Jadi kayak gitu ya, kawan-kawan, Mas Angga. Oke, siap. Next, tadi kan dokter ada bahas nih ya dok, kalau misalkan kayak kita nggak ada modal lah, kita bisa prospek orang yang mungkin dia butuh produknya, kita ambil hak bisnisnya, bener ya? Bisa dong, Nah, betul. itu kan itu salah satu cara dok. Ada cara lain Ya, nggak dok? Maksudnya kayak misalkan
saya mau gabung nih, saya udah niat banget gitu kan. Walaupun Ya, ada beberapa orang bilang kayaknya kalau ada niat kan pasti ada aja jalan betul, buat dapat ini kan, buat dapat modal lah gitu loh. Tapi boleh nggak betul. di-sharing, ada nggak saran dari dokter salah satu caranya apa nih dok? Kalau saya, Nah, aduh cekak banget, apa mungkin saya pinjol atau saya apa untuk jadi gabung gini, gimana tuh dok? betul. Jadi kawan-kawan ya, kawan-kawan sering sharing seperti ini itu bagus sekali ya, karena ada beberapa pengalaman orang dan relate sama materi kita sekarang, Mas Angga. Jadi ada ya leader kita itu dari hutang. Dia kena lambung, saya nggak sebutkan nama ya, nanti dikonfirmasi aja yang merasa. Dia karena ibu rumah tangga, dia single parent, ya terus kemudian lemah ya, asam lambung, kemudian ada seseorang ya yang disampaikan malaikat, malaikat ya, disampaikan malaikat karena itu tadi kalau misalnya kita bisa prospek, kemudian bergabung, kemudian sehat, kemudian bisa peningkatan ekonominya, kita dianggap malaikat. Nah itu makanya ibu tersebut menganggap yang memprospek dia itu malaikat. Nah dia berhutang kawan-kawan, ya berhutang. Ya ingat tadi hutang, kalau misalnya hutangnya cuma konsumtif saja, otomatis akan terputar ya, putaran hutang, terlilit hutang. Tapi ini enggak kawan-kawan. Jadi kita dapat dua fungsi, kita bisa sehat, kita yakin ya, kita bisa langsung dapat menjalankan bisnisnya, bisnisnya nol ya. Kalau misalnya kita beli langsung kita jual ya, modalnya berarti kan nol ya, kita ngutang di awal aja ya, kemudian langsung bisa kita dapatkan. Contoh kita ngutang 3.600.000, dapat direct sponsornya aja kalau kita terendah aja 300. Ingat 300.000 misalnya. Oke, kalau misalnya bagus nih kita semangat. Nah, hanya dengan 12 orang ya, hanya dengan 12 orang ya, taruhlah satu hari dapat satu hari kawan-kawan dapat satu ya, dalam 1 bulan ya, 12 hari sudah hutangnya lunas, apalagi dia tadi ya pairing jaringan ya, bonus direct sponsor, belum lagi nanti bonus pairing ya, bonus pass up ya, bonus unilevel, bonus tahunan, kemudian bonus perjalanan ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi dengan bonus-bonus tadi, kalau misalnya diuangkan itu dibandingkan dengan hutang ya, dengan bunga itu kan 3.600.000 dapat 300 itu ya, sekali jalan itu nggak ada apa-apanya gitu kawan-kawan, cepat baliknya. Jadi dengan berhutang, dengan yakin tadi ya, saya yakin kawan-kawan di bisnis yang tepat dan sudah banyak terbantu, dan banyak juga yang sudah sukses diawali dengan hutang, karena BEP-nya nih, bonusnya juga ya, kalau hutang kan bunganya bonusnya itu yang kita dapatkan itu jauh lebih besar ya dibandingkan bunganya. Misalnya kalau taruhlah ngutang dapat bunga ya, nah dia langsung balik 300.000, itu kecil ya, yang terkecil, belum lagi pairingnya kawan-kawan. Jadi bisa Mas Angga, dengan hutang sudah terjamin, maksudnya sudah terjamin, tapi itu tadi skillnya kawan-kawan yang di atas ilmunya memang harus kita gali ya, kita kuat, kita yakin dengan belajar di sini ya, dengan kita saling memperkuat ya. Dimana ingat ya, oh ya saya satu lagi Mas Angga, lupa saya Yes. menyampaikan ya, orang sukses ada 100 orang bilioner di dunia, dicari apa sih sikap-sikap yang kok bisa jadi sukses ya, jadi bilioner. Nah, ya saya terangkan, ingat saya terangkan ini supaya nanti bisa dipahami. Yang nomor satu kejujuran. Ya, orang jujur dapat amanah, orang bisa minta ke kita. Ya, walaupun nggak punya uang, nggak punya bisa ngutang, tapi kalau jujur dapat amanah, kita bisa dapat bantuannya. Nomor satu kejujuran. Nomor dua disiplin. Nomor tiga kerja keras. Ya, nomor empat ini penting juga kawan-kawan, social support. Nah, kawan-kawan ya di AFC ini kita adalah keluarga. Social supportnya sangat tinggi. Ya, kita saling membantu. Bahkan saya alhamdulillah Mas Angga, karena sering Mas Angga panggil nih di Zoom, jadi hampir seluruh Indonesia Mas Angga saya ditelepon. Ya.
Jadi itu kawan-kawan, Oke. jadi nggak salah pilih ya. Jadi nggak masuknya pun nggak kawan-kawan nggak sendirian. Kita saling bantu Hmm. membantu dan mudah. Cuma biaya modal cuma sharing, nggak mengeluarkan biaya apapun di HP, di TikTok, di apa ada yang masuk dapat langsung 300.000 sangat mudah ya. Kalau misalnya kita tadi ya jujur, disiplin, kerja keras, kita luangkan waktu saja dalam 1 hari 4 jam 5 jam ya, kita WA, kita kunjungi orang yang misalnya sakit, insya Allah pasti dapat ya. 12 hari kita kerja sudah dapat 3.600.000 ya. Jadi 20 sisa harinya tuh kita nganggur ya. Kalau misalnya kita kerja kan gaji UMR kan 3 jutaan ya Mas Angga ya. Nah, Yes. kita cukup kerja 12 hari sisanya nganggur. Itu kan jelek-jelekan ya. Kita sudah sama nih setara sama orang-orang kantoran nih. Nah, ya kawan-kawan, insya Allah dengan hutang, kemudian dengan tekad yang kuat dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AFC kita bisa sukses Mas Angga. Bisa banget. Ya. Oke. Nih kalau yang untuk pertanyaan produk dan kesehatan saya nggak akan bacain ya. Kasihan dokter Islaminya soalnya kalau ini udah sharing nih hampir 2 jam tentang Iya, bisnis, tentang ini ya kan, terus harus iniin lagi, jawabin pertanyaan kesehatan lagi. Kita kan iya. ada di hari Nanti di Sabtu hari ya dok. Sabtu ya Mas Angga ya. Nanti Nanti di tenang hari aja, Sabtu. nanti Nah, secepatnya di saya akan Sabtu, undang dokter lagi, di tenang Sabtu aja. yang lain nanti di dokter ya. Banyak kok. Tenang Siap. kawan-kawan. Oke. Enggak di dokter yang lain. Banyak nggak cukup 5 juta bikin ya ini yang tadi. Oke, kayaknya kayak itu aja sih. Ini juga bonus kan pertanyaan-pertanyaan itu harusnya kan kalau training itu kan kita menyimak dari sharing dari dokter. Oke, kalau gitu. Minum dok, katanya pasti aus sudah 2 jam dok. Ini saya semangat buat kawan-kawan. Senang saya, alhamdulillah. Ini baru buat saya, tapi saya senang. Mungkin jauh lebih bagus ya, kayak misalnya Bu Ernest atau yang minggu lalu ya bagus, yang pintar-pintar ya. Tapi saya mendapatkan kehormatan ditunjuk Mas Angga, bisa sharing sama kawan-kawan. Jadi nggak ada rasanya lelah Mas Angga, nggak ada rasanya haus. Nggak apa-apa dok. Jadi saya emang sebenarnya mimpi saya ciailah mimpi ya kan. Jadi cita-cita saya itu emang kalau yang bawain training ini saya mau dari semua profesi dok. Ini kan kalau yang Ya, dokter kan baru beberapa kan, kayak iya, dokter Luigi ya kan, iya, kadang-kadang dokter Yudi tuh dari dokter. Terus kemarin itu minggu lalu ada Bu Reni. Bu Reni itu dia mantan pedagang kan, iya, apa buat donat kentang ya atau apa saya lupa deh. Terus nanti ada lagi nextnya yang pensiunan kayak lagi itu Pak Aswan ada. Terus dari ibu rumah tangga pastinya. Terus nanti saya akan cari-cari lagi nih. Nanti nextnya kayaknya ada guru mungkin mantan guru atau iya. apa. Saya mau cari yang Betul. berbagai profesi jadi bisa sharing ke teman-teman jadi bisa masuk. Tujuannya sebenarnya kan ini sharing teman-teman nggak ada pertanyaan harusnya karena kenapa kita harusnya nyimak. Ini nih dari dokter Islami nih. Oke, saya bukan dokter, tapi saya punya mungkin calon prospek apa segala macam ya dokter. Seenggaknya ada bisa nyontek-nyontek dikit lah ilmunya gitu kan. Jadi bisa membantu teman-teman tembus juga untuk prospek dan lain-lainnya. Gitu loh kira-kira tujuannya teman-teman. Jadi setiap profesi itu pasti ada tujuan. Oke, kalau Iya. gitu terima kasih dokter Terima Islami kasih untuk Mas Angga, waktunya. luar biasa ide-idenya Mas Angga, keren-keren Mas Angga. Siap. Ya, terima kasih nih Dokter Islami. Tadi hampir hampir nggak ini loh teman-teman gara-gara telat ini dia menyempatkan waktu untuk sharing ini loh. Jadi kita harus say thank you buat Dokter Islami sekali lagi untuk sharing waktunya. Dia mungkin saya nggak tahu mungkin ya ada jadwal yang lain gitu kan atau apa Ya, mungkin disempatkan waktu. Terima kasih. terima Semoga kasih. bukan semoga sih nanti kita akan ada sharing-sharing lagi tapi di hari Sabtu nextnya untuk yang dokter apa seminar kesehatan. Dan saya nggak lupa terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang kayak antusias banget ya walaupun menurut saya kayak antusiasnya salah kaprah nanyanya tentang produk. Saya diabetes konsumsi suba berapa ya itu boleh sih cuman nanti ya di hari Sabtu karena temanya berbeda teman-teman kita harus harus respect lah gitu loh maksudnya ini dokter Islami datang ke sini untuk sharing tentang pengalaman beliau untuk sharing tentang bisnis EFC dan lain-lain bukan untuk produknya dulu jadi kita harus respect juga gitu kan
rekaman. Nggak salah banget Mas Angga ini luar biasa. Saya Ya, kawan kan jangan sampai terlambat ya itu aja pesan saya. siap. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah antusias dan untuk waktunya yang udah di-spare. Selamat malam. Thank you dokter sekali lagi. Ya, makasih Mas Angga. Sehat-sehat Mas Angga. Terima Sehat kasih selalu luar dokter. biasa Terima untuk kasih. kami. Terima kasih banyak Mas Angga. Terima kasih kawan-kawan ya. Sehat selalu, sukses, konnichiwa ya. Semangat ya, tingkatkan skill kita ya kawan-kawan ya. Rekaman aman teman-teman. Ada di Facebook ya. Thank you.